Saya sedang pergi dinas keluar kota, ketika ibu dan kakak ipar saya mengunci dan menyekap istri saya di dalam gudang selama 3 hari. Harus begini supaya menantu tahu diri, kata mereka. Saya langsung membeli tiket pesawat untuk pulang malam itu juga dan melakukan sebuah tindakan yang membuat mereka berdua mematung. Nama saya Dimas, usia 36 tahun, bekerja sebagai manajer teknis di sebuah perusahaan peralatan rumah tangga swasta. Pekerjaan saya tidak terlalu mentereng, tetapi saya sering harus pergi ke daerah untuk serah terima mesin, memeriksa lini produksi, dan menangani masalah teknis yang tidak bisa diselesaikan oleh teknisi pabrik. Istri saya bernama Tari, 31 tahun, bekerja sebagai akuntan gudang di sebuah toko bahan bangunan kecil. Tari bukanlah tipe perempuan yang tajam mulutnya, apalagi suka bersaing atau mencari menang sendiri. Dia sangat lembut dan sabar, sangat tahu tata krama hingga terkadang saya harus mengingatkannya, kamu boleh jadi orang baik, tapi jangan sampai orang berpikir kamu gampang ditindas. Saat itu, kami masih tinggal serumah dengan ibu saya, Ibu Ratna, beserta keluarga kakak laki-laki saya. Ayah saya sudah lama meninggal, dan ibu memiliki watak yang keras. Di kepalanya selalu tertanam pemikiran bahwa seorang menantu perempuan yang tinggal di rumah mertua harus tahu cara mengalah, menundukkan kepala, dan menempatkan keluarga suami di atas segalanya. Sementara itu, kakak ipar saya bernama Hesti, istri dari Mas Kevin. Di luar, mulutnya selalu manis seperti madu. Jika ada saya, dia akan berbicara penuh kasih sayang kepada Tari layaknya adik sendiri. Namun, begitu saya tidak di rumah, dia selalu mencari gara-gara, membanding-bandingkan, dan memprovokasi yang membuat Tari berada di posisi serba salah entah sudah berapa kali. Perjalanan dinas saya kali itu berlangsung selama 5 hari. Sebelum saya berangkat, Tari bangun pagi-pagi sekali menyiapkan pakaian, obat maag, dan dengan hati-hati menyusun dokumen-dokumen ke dalam tas kerja saya. Dia berdiri di depan pintu mengantar saya, tersenyum lembut, Mas fokus kerja saja ya, di rumah kan ada ibu dan Mbak Hesti. Saat itu saya benar-benar percaya. Saya percaya karena meskipun sering ada gesekan di rumah, mereka tetaplah keluarga saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kecerobohan saya itu akan membuat Tari harus melewati 3 hari yang mengerikan. Pada malam ketiga dinas, ketika saya baru saja selesai rapat dengan tim teknis, ponsel saya tiba-tiba bergetar. Di layar muncul nama Tari, bukan panggilan telepon, melainkan sebuah pesan suara yang sangat singkat. Saya memutarnya, dan dari speaker terdengar suara napas terengah-engah bercampur isakan tertahan, seperti seseorang yang lehernya dicekik. Lalu suara Tari terdengar terputus-putus, Mas Dimas, tolong aku dikunci, hanya itu. Pesan berhenti, saya langsung meneleponnya kembali, tetapi nomornya tidak aktif. Saya menelepon 2 kali, 3 kali, tetap tidak bisa dihubungi. Jantung saya mulai berdetak tak karuan. Saya menelepon ibu saya. Nada dering berbunyi sangat lama sebelum beliau mengangkatnya. Nada suaranya terdengar sangat tenang. Ada apa nelpon malam-malam? Kamu nggak biarkan ibu tidur? Saya langsung bertanya, Tari di mana, Bu? Kenapa dia bilang dikunci? Ujung telepon hening sejenak, lalu ibu saya mendengus, suaranya dingin. Istrimu itu kurang ajar. Ibu dan Hesti cuma memberinya sedikit pelajaran. Saya mematung. Saya bertanya lagi dengan suara tertahan di tenggorokan, pelajaran apa maksud ibu? Ibu menjawab singkat, dikunci di gudang belakang beberapa hari biar dia tahu rasa. Menantu perempuan kalau nggak dididik dari awal, nanti dia ngelunyak ke semua orang di rumah. Saya langsung berdiri dari kursi, sekujur tubuh saya memanas tapi punggung saya terasa dingin. Saya berseru, buka pintunya untuk Tari sekarang, Bu. Ibu Ratna langsung membentak, kamu urus saja pekerjaanmu. Urusan perempuan di rumah biar ibu yang tangani. Kamu selalu membelanya, makanya dia jadi kurang ajar begitu. Setelah mengatakan itu, ibu mematikan telepon. Saya langsung menelepon Hesti. Dia menjawab dengan sangat cepat, suaranya bahkan terdengar seperti sedang tersenyum. Dimas, kamu tenang saja kerja di sana. Tari itu keras kepala, harus diginiin biar menantu tahu diri. Perempuan kalau nggak punya rasa takut sama keluarga suami, nanti rumah ini jadi kacau. Saya menggertakkan gigi dan bertanya, Mbak, katakan dengan jelas, Tari ada di mana? Hesti berhenti sejenak lalu menjawab dengan santai. Ya di rumah, di mana lagi? Kamu jangan melebih-lebihkan. Perempuan nangis sedikit saja kamu sudah panik. Saya tidak berbicara lagi, saya langsung membuka aplikasi CCTV rumah di ponsel. Kamera ruang tamu masih menyala tapi tidak ada siapa-siapa. Kamera halaman belakang gelap gulita, setelah diperhatikan dengan saksama, lensanya ditutupi dengan kain. Kamera lorong dilaporkan kehilangan koneksi sejak sore. Perasaan mengerikan langsung menghantam pikiran saya. Ini bukan sekadar emosi sesaat, mereka telah menutupi CCTV, memutus koneksi internet, dan merampas ponsel Tari. Semuanya sudah direncanakan.
Malam itu juga, saya meninggalkan semua pekerjaan, menelepon mitra kerja bahwa ada keadaan darurat keluarga, lalu memesan penerbangan paling awal untuk pulang. Sebelum ke bandara, saya menelepon Bima, teman lama yang berprofesi sebagai pengacara. Saya hanya berkata singkat, "Bima, istriku sepertinya disekap oleh keluargaku sendiri. Tolong siapkan langkah hukum. Kalau ini serius, aku tidak akan menyelesaikannya hanya dengan permintaan maaf." Duduk di taksi menuju bandara, saya memutar kembali pesan suara Tari. Suaranya yang gemetar bergema di malam hari. "Mas Dimas, tolong aku." Tangan saya mencengkeram ponsel hingga terasa sakit. Saya menatap keluar jendela kaca, jalanan kota yang asing berlalu di belakang, dan di kepala saya hanya ada satu pikiran, jika terjadi apa-apa pada Tari, entah itu ibu saya atau kakak ipar saya pelakunya, saya akan membuat mereka membayar harganya. Di dalam pesawat, di antara deru mesin dan lampu kabin yang putih dingin, pikiran saya tidak bisa tenang. Saya terus bertanya-tanya, kapan semua ini dimulai? Apakah dari pertengkaran baru-baru ini atau sudah jauh sebelum itu? Sejak hari pertama Tari menginjakan kaki sebagai menantu di rumah ibu saya. Orang biasanya hanya melihat tragedi ketika sudah meledak di depan mata. Namun sebenarnya, sebelum badai datang, selalu ada tanda-tanda yang menyala pelan, hanya saja kita terlalu abai atau sengaja meremehkannya. Setelah menikah, saya pernah berdiskusi dengan Tari untuk pindah dan hidup mandiri. Saya tidak ingin dia harus hidup di bawah bayang-bayang mertua, apalagi ibu saya dikenal sangat keras. Tapi ibu saya saat itu menghela napas panjang dan berkata, "Ibu sudah tua, bapakmu sudah lama meninggal. Rumah ini baru terasa hangat kalau ada anak menantu." Ibu bahkan menggenggam tangan Tari di depan kerabat dengan nada yang sangat penuh kasih. "Kamu datang ke sini, ibu anggap seperti anak sendiri. Ibu tidak minta banyak, cuma ingin kalian tinggal di sini supaya ibu nggak kesepian." Mendengar itu, hati Tari langsung luluh. Dia menarik tangan saya dan berbisik, "Sudahlah mas. Ibu sudah bilang begitu. Kasihan kalau kita pindah." Tari tidak hanya setuju untuk tinggal bersama, tetapi dia juga dengan tulus ingin merawat rumah itu. Dapur tua ibu saya sangat sempit, lemari kayunya sudah dimakan rayap, dan kompor gasnya sedikit bocor. Tari memakai uang tabungannya sendiri untuk merenovasi dapur, membeli rak stainless, mengganti set panci baru, dan memasang exhaust fan karena ibu sering mengeluh bau asap saat memasak. Dia bahkan membelikan kursi malas untuk ditaruh di dekat jendela supaya ibu bisa duduk minum teh pagi hari tanpa sakit punggung. Saat itu ibu terlihat sangat senang, memamerkan kepada siapa saja yang berkunjung, "Menantuku tahu cara mengurus rumah, baru datang sudah merenovasi dapur." Namun belakangan saya baru tahu, di belakang Tari, ibu saya berbicara lain. Suatu kali saya tidak sengaja mendengar ibu berbicara dengan Hesti di teras, dia lakuin itu belum tentu tulus. Kalau terlalu baik, kita harus waspada. Anak sekarang pintar-pintar, ambil hati dulu baru nanti kuasai semua urusan rumah. Hesti yang duduk di sebelahnya langsung menimpali, "Ibu perhatikan saja. Orang yang pendiam itu justru susah ditebak, nggak kayak aku yang kalau mikir apa langsung diomongin, nggak bisa pura-pura." Mereka berdua tertawa. Hati saya tersentil mendengarnya, tetapi saat itu saya menghibur diri, berpikir itu hanya gosip antari perempuan di rumah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Hesti adalah tipe orang yang sangat pandai bicara. Di depan saya, dia selalu memanggil Tari dengan sebutan adik iparku, selalu bersikap akrab. Kalau ada makanan enak, dia akan mengambilkannya untuk Tari di depan semua orang. Tapi begitu saya pergi kerja, dia menyuruh Tari melakukan ini dan itu. Kadang menyuruh Tari menjemput anaknya, Raka, pulang sekolah. Kadang menyuruh Tari memasak porsi tambahan untuk keluarganya karena dia sibuk memandikan anak. Pernah suatu hari Tari pulang kerja dengan lelah, belum sempat ganti baju, Hesti sudah memanggil dari lantai atas, "Tari, tolong sekalian pel kamar Raka ya, dia numpahin susu di lantai." Tari pernah bercerita kepada saya, tapi dengan nada yang sangat ringan. Dia tidak menyalahkan, hanya berkata, "Mungkin Mbak Hesti memang repot urus anak, Mas. Lagian kita tinggal serumah, bantu-bantu sedikit nggak apa-apa." Saya hanya berpesan, "Kalau kamu capek, tolak saja. Jangan tanggung semuanya sendiri." Tapi saya salah. Saya salah karena mengira hal itu hanya gesekan kecil antar wanita di bawah satu atap. Saya salah karena tidak paham bahwa kesabaran Tari sedang dianggap sebagai kewajiban oleh orang lain. Ibu saya memiliki pandangan yang sangat kolot. Beliau sering berkata bahwa menantu perempuan yang bekerja dan punya gaji harus tahu cara berkontribusi untuk keluarga suami. Jangan menyimpan uang terlalu banyak untuk diri sendiri nanti malah ngelunjak. Tari setiap bulan rutin memberikan uang belanja bulanan, uang listrik, air, dan obat asam urat untuk ibu. Banyak pengeluaran yang diam-diam dia bayar tanpa pernah pamer. Suatu kali lutut ibu sakit, Tari mencari suplemen yang bagus, mendaftarkan ibu ke klinik swasta,
lalu minta izin setengah hari dari kantor untuk mengantar ibu. Tapi sesampainya di rumah, ibu hanya melontarkan satu kalimat, obat mahal-mahal begini paling cuma menang nama, orang tua minum apa saja ya sama rasanya. Saya yang mendengar itu merasa kesal, tapi Tari menarik tangan saya untuk mencegah saya bicara. Dia berbisik, sudahlah mas. Ibu sudah tua, wajar kalau agak rewel. Kata sudahlah, mas itu terus membayangi saya, karena setiap kali Tari mengucapkan itu, orang-orang di rumah mendapat ruang baru untuk bersikap semakin keterlaluan. Hesti sangat paham kelemahan ibu saya. Ibu suka dipuji, suka dianggap sebagai pemegang kendali keluarga, jadi Hesti selalu memilih kata-katanya. Dia sering menyindir, Bu, zaman sekarang menantu itu pelit-pelit. Di luar kelihatannya pendiam, tapi di rekeningnya ada berapa, siapa yang tahu. Atau suatu hari sebelum makan malam, dia tersenyum sinis, tarikan akuntan. Pasti pintar simpan uang, ibu mau tahu juga susah. Puncaknya adalah saat Tari mengirim uang ke orang tuanya di kampung untuk memperbaiki atap rumah. Orang tua Tari tinggal di rumah sederhana yang sudah tua. Saat musim hujan airnya bocor sampai ke tempat tidur. Tari kasihan pada orang tuanya, jadi dia menyisihkan sebagian tabungannya untuk dikirim ke kampung. Entah bagaimana Hesti bisa tahu hal itu dan menceritakannya pada ibu. Malam itu, ibu meletakkan mangkuk nasinya dengan keras, menatap Tari dan berkata, sudah bersuami tapi masih bawa uang ke rumah orang tua kandung. Apa rumah ini nggak cukup buat kamu berbakti? Wajah Tari memerah, dia menjelaskan dengan pelan, Bu, atap rumah bapak saya bocor parah, bapak dan ibu sudah tua, jadi saya kirim sedikit untuk bantu. Ibu saya tersenyum sinis, sedikit itu berapa? Kamu bisa dapat uang juga berkat rumah ini yang kasih kamu ketenangan buat kerja. Perempuan bersuami itu, uangnya harus dikumpulkan ke keluarga suami dulu. Kali itu saya tidak tahan. Saya menaruh sumpit dan berkata tegas, Bu, uang yang Tari hasilkan, dia punya hak untuk bantu orang tua kandungnya. Aku ini menikahi dia, bukan membelinya lalu memutus hubungan dia sama orang tuanya. Meja makan hening seketika. Ibu saya tidak membantah lagi, hanya menunduk melanjutkan makan. Tapi tatapannya saat melihat Tari sejak hari itu sudah berbeda. Lebih dingin, lebih dalam, seperti duri yang disembunyikan di bawah bara api. Sedangkan Hesti mulai memanggil Tari dengan sebutan yang sangat tidak enak didengar. Menantu perhitungan. Awalnya dia hanya bercanda, lalu menjadi kebiasaan. Setiap kali ada urusan yang butuh uang di rumah, dia melirik Tari. Urusan ini mending tanya Tari saja, dia kan paling pintar simpan uang. Suasana rumah perlahan-lahan menjadi menyesakan. Dan saya, suami yang merasa sudah cukup membela istri beberapa kali, tidak tahu bahwa di balik makan malam yang hening itu, ibu dan kakak ipar saya mulai memandang Tari sebagai orang yang harus dididik ulang. Sekitar seminggu sebelum perjalanan dinas itu, saya mulai menyadari ada yang aneh dengan Hesti. Tapi saat itu saya kurang peka untuk memahami bahwa itu adalah tanda bahaya. Biasanya dia jarang berinisiatif sok akrab dengan Tari. Kalau butuh ya dipanggil, kalau perlu disuruh ya disuruh. Selebihnya, dia menjaga sikap superior sebagai menantu yang lebih dulu masuk ke rumah. Tapi belakangan, Hesti tiba-tiba bersikap sangat manis. Pagi hari dia mengajak Tari ke pasar, sorenya dia mengirim chat, Tari, mau makan apa, biar mbak belikan. Suatu hari dia bahkan sengaja menggandeng lengan Tari di halaman, tertawa dan mengobrol dengan ibu saya seolah-olah mereka adalah saudara yang saling menyayangi. Tari bukanlah orang yang curigaan. Dia sangat senang melihat Hesti melembut. Malamnya Tari berkata pada saya, Mas, akhir-akhir ini Mbak Hesti ramah banget ya. Mungkin dulu kita sesama perempuan di rumah cuma salah paham saja. Mendengar itu saya hanya tersenyum, bilang baguslah kalau semua bisa akur. Sekarang kalau diingat lagi, dada saya terasa sesak. Ada orang yang tidak tiba-tiba menjadi baik. Mereka kuel-kuannya melembut karena mengingih. Karena hahenah kuanan Tuhan dapat bulan ini. Hesti mulai lebih sering mengajak Tari ke pasar. Sambil beli sayur, dia bertanya apakah bulan ini Tari dapat bonus. Sambil beli baju untuk anaknya, dia mengeluh, sekarang apa-apa mahal. Besarin anak itu nguras kantong, Ri. Lalu suatu hari saat mengupas buah, dia menatap Tari sambil tersenyum, kamu akuntan pasti jago simpan uang. Beda sama mbak, uang di tangan langsung habis. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti candaan biasa, tapi sebenarnya itu adalah pancingan. Suatu malam saya lembur dan belum pulang. Di rumah hanya ada ibu, Hesti, dan Tari. Tari kemudian bercerita, malam itu Hesti memanggilnya ke kamar, menutup pintu perlahan, suaranya dipelankan seolah takut ada yang dengar. Dia duduk di tepi ranjang, matanya merah, tangannya meremas ujung baju. Dia bercerita bahwa Mas Kevin usahanya rugi. Beberapa bulan ini pendapatannya tidak menentu, uang les Raka bahkan belum lunas. Hesti menangis sambil mengusap air mata. Mbak pusing banget,
Ri, semua orang ngira Mbak hidup enak, padahal Mbak udah buntu. Mendengar itu Tari luluh. Dia bertanya kurang berapa supaya bisa dihitung apakah dia bisa bantu atau tidak. Hesti langsung menggenggam tangan Tari dengan penuh harap, pinjami Mbak 40 juta saja, Ri, sebulan atau paling lama 2 bulan Mbak ganti. Mbak nggak berani minta ke ibu takut beliau kepikiran, juga nggak berani bilang ke Dimas takut dia mikir kami ini beban keluarga. Uang 40 juta bagi kami bukan jumlah yang kecil. Itu adalah tabungan yang kami kumpulkan berbulan-bulan, disimpan khusus untuk sesuatu yang sangat kami jaga. Tari terdiam cukup lama lalu berkata lembut, Mbak Hesti, aku kasihan lihat Mas Kevin dan Mbak kesulitan. Tapi uang itu sudah ada rencananya. Aku nggak bisa mutusin sendiri. Hesti langsung mendesak, rencana apa yang lebih penting dari bantuin keluarga yang lagi kesusahan? Tari tercekat. Lama kemudian, dia berbisik pelan, aku sama Mas Dimas mau mulai program hamil lagi Mbak. Kemarin aku keguguran, dokter bilang kalau persiapannya bagus, kita bisa coba lagi. Itu adalah luka yang jarang dibahas Tari, keguguran pertamanya membuat dia terpukul hampir setengah tahun. Ada malam-malam di mana saya terbangun dan melihat Tari duduk sendirian di kamar, tangannya mengelus perut, air matanya jatuh tanpa suara. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri meskipun dokter bilang itu bukan salahnya. Uang itu bukan sekadar uang, itu adalah harapan, persiapan untuk kami berani memulai lagi. Namun mendengar itu, Hesti bukannya bersimpati, wajahnya malah berubah drastis. Dia menarik tangannya dan tersenyum sinis, belum juga ada anaknya, buat apa uangnya ditahan mati-matian? Orang yang jelas-jelas hidup dan butuh bantuan di depan mata malah kamu biarin, kamu malah mikirin sesuatu yang belum pasti jadi atau enggak. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hati Tari. Dia langsung menangis di kamar itu, tapi tetap menggeleng, maaf, Mbak. Uang ini nggak bisa aku pinjamkan. Kalau Mas Dimas setuju, baru aku berani. Satu kalimat itu saja sudah membuat sifat asli Hesti keluar. Dia berdiri, suaranya tak lagi manis. Oh, jadi di rumah ini kamu cuma dengar omongan suamimu? Aku sudah mohon-mohon kamu masih hitung-hitungan. Benar ya, uang di tangan siapa, baru kelihatan watak aslinya. Tari berusaha menjelaskan, tapi Hesti sudah membuka pintu dan berjalan keluar. Dan sejak saat itu, perangkap mulai disiapkan. Hesti menceritakan hal ini pada ibu, tentu saja dengan memutarbalikkan fakta. Dia bilang Tari punya banyak uang tapi tidak mau bantu keluarga, malah menjadikan alasan program hamil untuk pelit. Dia juga menambahkan bumbu bahwa Tari bilang uang kami tidak ada urusannya dengan keluarga suami. Ibu saya yang mendengarnya langsung marah besar. Beliau memang sudah menahan kesal soal uang tabungan Tari, dan provokasi Hesti menyiramkan bensin ke dalam api. Malam berikutnya, saat makan malam, ibu meletakkan sumpitnya dan bertanya pada Tari di depan semua orang, dengar-dengar kamu punya buku tabungan sendiri, ya? Tari tertegun, menatap saya seolah minta tolong. Saya juga terkejut karena ini seharusnya jadi urusan pribadi kami. Ibu melanjutkan, keluarga kakakmu lagi susah, keponakanmu butuh uang sekolah, kamu punya uang tapi diam saja. Apa itu yang namanya keluarga? Saya baru mau bicara tapi Tari mendahului dengan lembut, Bu bukan saya nggak mau bantu, tapi uang itu sudah ada rencananya buat aku dan Mas Dimas. Ibu tertawa sinis, rencana apapun, biar ibu yang simpan uangnya biar aman. Perempuan muda kalau pegang uang banyak gampang jadi egois. Hesti yang duduk di sebelah berpura-pura menghela napas, benar kata ibu. Kalau Tari serahkan buku tabungannya ke ibu, kita semua jadi nggak suuzon. Saya meletakkan piring dan berkata tegas, nggak ada yang boleh pegang buku tabungan Tari. Uang itu milik kami berdua. Kalau ada apa-apa, tunggu aku di rumah baru kita bicarakan. Wajah ibu memerah menahan marah. Hesti menunduk tapi sudut bibirnya sedikit tersenyum sinis. Saya tidak tahu bahwa kalimat pembelaan saya justru membuat mereka makin marah. Di mata ibu, saya bukan lagi anak laki-laki yang penurut, melainkan anak yang dikendalikan oleh istrinya. Hari-hari berikutnya tekanan menjadi terang-terangan. Setiap lihat Tari, ibu selalu menagih, mana bukunya? Dititip di ibu beberapa hari saja emang bikin mati? Hesti menyindir, namanya juga orang yang gak punya anak, wajar kalau simpan uang kuat-kuat, takut nanti hari tuanya gak ada yang ngurus. Setiap kata menusuk luka Tari. Dia menelepon saya, suaranya sangat pelan, Mas, apa aku kasih saja ke ibu supaya rumah tenang? Saya langsung menjawab, jangan pernah kamu kasih. Tunggu aku pulang dari dinas, aku akan tegaskan semuanya. Saya pikir dengan berkata begitu saya melindungi istri saya. Tapi saya tidak tahu bahwa di seberang sana, ibu dan Hesti sedang berdiri di luar pintu dan mendengar semuanya. Hesti berbicara pada ibu dengan nada provokatif, ibu lihat kan, Dimas sekarang lebih dengar istrinya daripada ibunya. Kalau nggak diajarin sebelum Dimas pulang,
Ibu jangan harap bisa punya suara lagi di rumah ini. Dan Ibu Ratna, dengan ego seorang ibu yang terbiasa dituruti anak laki-lakinya, percaya. Beliau percaya bahwa Tari harus diberi pelajaran sebelum saya pulang. Sedangkan saya, suami yang berada di luar kota, tidak tahu bahwa kalimat tunggu aku pulang justru menjadi alasan bagi mereka untuk bertindak kejam terhadap istri saya. Pagi hari saat saya akan berangkat dinas, langit belum sepenuhnya terang, tapi Tari sudah bangun. Saya mendengar dia membuka lemari dengan sangat pelan. Lalu suara resleting koper berderit ringan di kamar yang remang-remang. Saya membuka mata, melihat Tari duduk di ujung kasur, melipat kemeja saya satu persatu ke dalam koper. Di sebelahnya ada tas kecil berisi obat maag, beberapa saset jahe instan, powerbank, dan tumpukan dokumen yang harus saya bawa untuk serah terima mesin. Melihat istri saya repot begitu, saya merasa kasihan sekaligus tenang. Saya duduk dan bercanda, aku pergi cuma beberapa hari. Kamu siapinnya kayak aku mau pergi sebulan. Tari mendongak lalu tersenyum, matanya agak lelah karena ketegangan di rumah belakangan ini. Dia menjawab, Mas suka lupa minum obat. Kalau aku nggak siapin, nanti kamu telat makan, asam lambungnya kambuh. Terus nelepon ngeluh ke aku, saya menariknya duduk di sebelah saya, berpesan berulang kali, aku nggak di rumah, kalau ada apa-apa kamu langsung telepon aku, jangan ditahan sendiri, dengar? Tari mengangguk. Dia merapikan kerah baju saya, suaranya lembut, Mas tenang saja kerja. Di rumah kan ada ibu sama Mbak Hesti, aku nggak apa-apa. Kalimat itulah yang di kemudian hari menancap seperti duri di hati saya. Saat itu saya percaya. Saya percaya walau ibu keras, beliau tidak akan kelewatan. Saya percaya walau Hesti suka perhitungan, dia tidak akan berani melewati batas. Saya percaya di rumah yang berisi keluarga sendiri, istri saya akan aman. Tapi hidup seringkali sangat menyakitkan karena orang yang paling membuat kita menyesal adalah orang yang paling kita percayai. Saya tiba di bandara sekitar pukul 7 pagi. Sebelum masuk ruang pemeriksaan, saya melakukan panggilan video call, dengan Tari. Dia sedang di dapur, di latar belakang terdengar suara ibu memanggil menanyakan apakah buburnya sudah matang. Tari tersenyum ke kamera dan berkata, Mas masuk gih, nanti telat. Aku mau kasih bubur ibu dulu baru berangkat kerja. Saya menatap wajah lembut itu lewat layar. Ada perasaan mengganjal, tapi karena urusan kerja sedang mendesak, saya hanya berpesan sedikit lalu mematikan telepon. Sore harinya, saat saya baru saja mendarat di kota tujuan dinas, ibu saya mulai memanggil Tari ke ruang tamu. Setelah mendengar cerita Tari, saya bisa membayangkan adegan itu dengan jelas. Ruang tamu saat itu terang, kipas angin berputar pelan, di atas meja teh sudah ada selembar kertas yang ditulis tangan. Ibu duduk di kursi tengah, wajahnya dingin seperti sudah menunggu lama. Hesti duduk di sebelahnya, memegang ponsel yang layarnya sudah siap merekam detik-detik Tari menandatangani kertas itu. Tari yang baru turun tangga sudah merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya, Ibu panggil, Tari ada apa? Ibu Ratna tidak basa-basi. Dia mendorong kertas itu ke depan Tari. Tanda tangani. Mulai sekarang buku tabunganmu ibu yang pegang. Perempuan muda kalau pegang uang banyak cuma bikin masalah. Tari mengambil kertas itu. Wajahnya pucat. Isinya bukan sekadar penitipan, melainkan kuasa penuh bahwa Tari menyerahkan buku tabungan dan hak penarikan uang kepada ibu mertuanya demi kepentingan bersama keluarga. Tari meletakkan kertas itu, berusaha menahan suaranya agar tetap lembut. Bu, soal uang ini, Tari nggak bisa tanda tangan sendiri. Ini ada rencana kami berdua. Tunggu Mas Dimas pulang ya. Bu, nanti kami bicarakan lagi. Wajah ibu langsung menggelap, beliau menggebrak meja hingga cangkir teh bergemerincing. Maksudmu apa? Ibu ini ibu mertuamu. Masa nggak punya hak urus uang di rumah ini? Hesti yang melihat ibu marah langsung ikut campur. Dia meletakkan ponselnya di meja tapi kameranya tetap mengarah ke Tari. Suaranya manis tapi berbisa. Tari, ibu sudah ngomong baik-baik kok kamu malah membantah. Uang itu disimpan ibu, nggak akan hilang kok. Atau kamu takut diserahkan karena mau ada yang kamu sembunyikan? Tari menggeleng, matanya sudah memerah. Aku nggak sembunyikan apa-apa. Tapi uang itu untuk pengobatan kami. Mbak Hesti tahu kan? Hesti tersenyum sinis. Pengobatan terus, orangnya saja belum kelihatan, tapi uangnya ditahan mati-matian. Sementara orang di rumah jelas-jelas lagi butuh bantuan, kamu malah pura-pura nggak tahu. Kalimat itu memukul luka lama Tari. Suaranya bergetar. Mbak jangan ngomong gitu, urusan anak kami jangan dipakai untuk menyindir. Ibu yang mendengar itu langsung berdiri, menunjuk wajah Tari. Kamu berani ngelawan kakak iparmu? Mentang-mentang Dimas nggak ada? Kamu pikir kamu bisa ngomong semaumu? Tari panik. Dia mengambil ponselnya berniat menelepon saya, tapi baru saja memencet nama saya, Hesti menerjang dan merampas ponsel itu. Mau ngapain nelpon Dimas? Mau ngadu ke suami? Hebat banget kamu.
Urusan rumah baru sebentar saja sudah mau panggil dewa pelindungmu. Tari mengulurkan tangan meminta ponselnya. Mbak, kembalikan HP-ku, aku berhak nelpon suamiku. Tapi Hesti mundur, menyembunyikan ponsel itu di belakang tubuhnya. Ibu melangkah maju. Dalam amarah yang tak terkendali, beliau menampar Tari. Tamparannya tidak terlalu keras hingga membuat Tari jatuh, tapi cukup untuk membuatnya mematung. Ibu menggertakkan gigi, suamimu nggak ada di sini, jangan pikir ada yang membelamu. Hari ini ibu harus ngajarin kamu siapa yang lebih tua di rumah ini. Tari memegang sebelah pipinya, air matanya menetes tapi dia tetap menggeleng. Bu, Tari nggak mau tanda tangan. Tari nggak berbuat salah. Kalimat itulah yang membuat Hesti murka. Dia menoleh ke ibu saya dengan nada tajam. Ibu lihat kan, diomongin baik-baik nggak mempan. Orang kayak gini harus dikerasin. Setelah itu Hesti mencengkeram pergelangan tangan Tari, menyeretnya ke bagian belakang rumah. Tari meronta, tapi bagaimana mungkin dia sendirian bisa melawan dua orang yang sedang penuh amarah dan sudah merencanakan ini. Gudang di belakang rumah itu tadinya dipakai untuk menyimpan barang bekas, kardus, dan perabotan rusak. Pintunya dari besi, kalau musim hujan baunya sangat apek dan lembab. Begitu melihat mereka menyeretnya ke sana, Tari benar-benar panik. Dia menjerit, "Ibu, Mbak Hesti, kalian mau ngapain? Lepasin Tari." Tapi ibu hanya menjawab dengan dingin, "Masuk sana, pikirkan baik-baik. Kalau sudah sadar dan mau tanda tangan, baru keluar." Tari berusaha berpegangan pada kusen pintu, tapi Hesti menyentak tangannya dengan keras. Keduanya mendorong Tari ke dalam. Pintu besi dibanting menutup. Ibu mengunci gembok dari luar, sedangkan Hesti dengan teliti menambahkan gembok cadangan di palang pintu. Bunyi gembok yang beradu terdengar nyaring, memutus semua rintihan Tari dari dalam. Tari menggedor pintu sambil berteriak, "Ibu, buka pintunya. Mbak Hesti, kembalikan HP-ku, aku sesak napas." Hesti berdiri di luar, suaranya ketus. "Sesak napas? Ya makanya tanda tangan. Kami nggak mukul, nggak maki, cuma nyuruh kamu di situ buat mikir. 3 hari saja, nggak akan mati kok." Ibu saya bahkan menambahkan kalimat yang sampai saat saya mendengar rekamannya, hati saya masih terasa membeku, harus begini supaya menantu tahu diri. Kalau dia sudah takut, baru dia mau nurut. Setelah itu, Hesti menggunakan ponsel Tari untuk mengirim pesan padaku, "Mas, aku agak pusing, kayaknya mau tidur cepat. Mas kerja aja jangan khawatir." Hesti pikir semuanya sudah beres, namun karena terlalu terburu-buru, Hesti tidak tahu bahwa sebelum ponselnya direbut, Tari sudah sempat menyalakan aplikasi perekam suara. Dan rekaman itulah yang kelak menjadi senjata membalikkan semua sandiwara yang ibu dan kakak iparku kira bisa mereka sembunyikan selamanya. Hari pertama dikurung, Tari bercerita bahwa dia hampir tidak bisa membedakan waktu. Di dalam gudang yang sempit itu, satu-satunya cahaya yang masuk hanya dari celah ventilasi kecil dekat langit-langit. Celah itu terlalu tinggi, dipenuhi debu dan sarang laba-laba, sehingga entah di luar sedang siang atau malam, di dalam hanya terasa gelap dan sumpek. Tari menggedor pintu sampai telapak tangannya perih. Dia menggedor sambil memanggil, "Ibu, buka pintunya." "Mbak Hesti, aku nggak bisa tanda tangan surat itu. Lepasin aku." Namun balasan yang ia dapatkan bukanlah belas kasihan, melainkan teriakan Hesti dari luar, dingin dan penuh ejekan. "Teriak saja, tetangga kalau dengar juga ngiranya kita lagi benerin pintu. Kamu pikir ada orang yang kurang kerjaan mau ikut campur urusan rumah tangga orang?" Setelah itu terdengar suara ibu. Lebih lambat, namun membuat bulu kuduk merinding. "Pikirkan di dalam sana, jadi menantu kok nggak tahu diri, harus belajar lagi dari awal." Tari tidak punya ponsel, dompetnya juga diambil Hesti. Kunci kamar, kunci motor, semuanya sudah tidak ada padanya. Di dalam gudang hanya ada kardus bekas, karung kain bekas, kipas angin rusak, bau kain lembab dan kayu lapuk bercampur menjadi satu. Menjelang sore, udaranya makin pengap. Tari punya penyakit maag, telat makan sedikit saja perutnya akan melilit. Tapi dari siang sampai malam, tak ada satupun yang memberinya makan. Dia duduk di lantai semen bersandar pada tumpukan kardus, kedua tangannya memegangi perut, kepalanya pusing. Ada kalanya Tari merasa dia akan pingsan. Dia memaksakan diri menyeret tubuhnya ke dekat pintu, menempelkan telinganya untuk mendengar suara di luar. Ruang tamu masih bising dengan suara TV, denting piring, dan tawa Raka, anak Hesti. Kehidupan di luar berjalan normal, hanya dia yang dibuang ke dalam kotak gelap ini seperti seorang kriminal. Memikirkan hal itu, Tari tak lagi menangis bersuara. Dia hanya duduk diam, air matanya terus menetes. Karena dia mengerti, semua jeritan minta tolongnya telah sengaja dianggap tidak ada oleh orang-orang itu. Malam harinya, barulah terdengar suara gembok dibuka. Pintu terbuka sedikit, ibu berdiri di luar membawa sebotol air dan kotak nasi plastik. Beliau tidak masuk,
hanya melemparkan kedua benda itu ke lantai. Kotak nasi membentur semen, tutupnya terlepas, beberapa butir nasi dingin berserakan. Ibu berkata, "Makan, biar ada tenaga buat tanda tangan besok. Jangan pura-pura lemah buat nakut-nakutin orang." Tari berusaha menopang badannya, tenggorokannya kering. "Bu, aku mohon, aku nggak salah apa-apa. Lepasin aku, tunggu Mas Dimas pulang baru kita bicara." Hesti berdiri di belakang ibu, bersedekap sambil tersenyum sinis. "Nunggu Dimas pulang supaya kamu bisa nangis-nangis dan bikin ibu sama aku kelihatan jahat? Nggak semudah itu. Tanda tangan, baru kamu boleh keluar. Kalau masih keras kepala, ya rebahan saja di situ sambil mikir." Tari menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya ada rasa takut yang nyata di hatinya. Bukan takut dimarahi, bukan takut dibenci, tapi takut karena mereka menganggap mengurung manusia adalah hal yang wajar. Saat pintu belum sepenuhnya tertutup, Tari mendengar Hesti memelankan suara pada ibu, harus paksa dia serahkan buku tabungan sebelum Dimas pulang. Kalau Dimas sampai pulang duluan, hancur sudah rencana kita. Ibu membalas, "Besok suruh dia tanda tangan. Dia sudah kelaparan seharian, nggak akan tahan lama." Suara Hesti berubah tajam, "Ibu jangan kasihan. Pihak sana sudah bilang, kalau nggak ada uang minggu ini, mereka bakal datang ke rumah. Aku nggak sanggup hadapinya." Tari tertegun. "Pihak sana siapa? Uang apa? Kenapa utang?" Hesti berhubungan dengan buku tabungannya. Lalu Tari mendengar ibu menghela napas panjang. Suaranya penuh kekesalan tapi sama sekali tidak kaget. "Ibu tahu, tapi kamu juga harus tutup mulut. Kalau Dimas tahu kamu ngutang sebanyak itu, dia nggak akan biarin kamu." Satu kalimat itu saja, Tari langsung paham semuanya. Ibu bukannya tidak tahu, ibu tahu Hesti punya utang. Ibu tahu mereka butuh uang cepat. Dan ibu setuju memaksa Tari tanda tangan bukan untuk mendidik menantu, melainkan untuk mengambil uangnya demi menyelamatkan Hesti. Pintu terbanting menutup, suara gembok kembali terdengar. Tari duduk mematung di dalam gelap, kotak nasi dingin di sebelahnya, botol air menggelinding di dekat kakinya. Dia sadar, dia bukan lagi menantu yang sedang dihukum karena kurang ajar, melainkan mangsa yang sedang diburu. Mereka menginginkan uangnya, buku tabungan kami berdua. Mereka menggunakan kepergian saya untuk menghancurkan mentalnya sebelum saya sempat pulang. Di tengah keputusasaan, Tari mulai meraba-raba sekeliling gudang. Bukan karena dia yakin bisa menjebol pintu, melainkan insting bertahan hidup membuatnya tak bisa diam menunggu nasib. Dia menggeledah kardus-kardus bekas, menemukan kabel rusak, buku manual mesin lawas milik saya, sampai tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Itu adalah ponsel lama saya, tipe yang dulu sering saya pakai ke proyek lalu tertinggal di dalam tas kerja usai ganti ponsel baru, layarnya gelap gulita. Tari menekan tombolnya berkali-kali tapi tidak menyala. Jantungnya yang sempat berdegup karena harapan, kembali jatuh. Namun tepat di sebelahnya, di dalam kantong kain tua, dia menemukan sebuah powerbank usang yang sudah banyak goresan. Mungkin dulu saya meninggalkannya setelah mengecek mesin dan lupa. Dengan tangan gemetar, Tari menancapkan kabelnya. Lama kemudian, layar ponsel berkedip-redup, baterainya hanya naik satu baris lalu cepat turun. Dia tak berani menelepon karena takut mati di tengah jalan. Tangannya gemetar hebat sampai beberapa kali salah ketik. Akhirnya, dia berhasil membuka aplikasi pesan suara, voice note, dan mengirimkannya pada saya. Suaranya saat itu sangat serak, terputus-putus karena haus dan ketakutan. "Mas Dimas, tolong aku dikunci." Begitu pesan terkirim, ponsel itu mati total. Tapi itu sudah cukup untuk menarik saya pulang dari perjalanan dinas. Di sisi saya, setelah mendengar pesan suara itu, semua kejanggalan langsung terhubung. CCTV yang ditutupi, kamera lorong yang mati koneksinya, ibu dan Hesti yang menjawab dengan gelagat aneh. Kalimat dikunci di gudang belakang beberapa hari biar dia tahu rasa terus berdengung di kepala seperti hantaman palu. Saya memesan tiket pesawat malam itu juga, lalu menelepon Bima untuk menyiapkan langkah hukum. Di pesawat, saya memutar ulang pesan suara itu entah untuk yang keberapa kalinya. Setiap kali mendengar suara Tari yang tersendat di dalam kegelapan, dada saya terasa sesak. Saya bersumpah dalam hati, kali ini saya tidak hanya akan mengeluarkan istri saya dari gudang itu, tapi juga membongkar habis topeng ibu dan kakak ipar saya di depan semua orang yang selama ini mengira mereka adalah orang baik-baik. Pesawat mendarat saat hampir tengah malam. Begitu pintu kabin terbuka, saya langsung menyalakan ponsel. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Tari. Pesan suara terakhirnya masih ada di sana, singkat dan terputus-putus layaknya uluran tangan lemah yang berusaha menggapai saya dari dalam kegelapan. Saya menyeret koper sambil setengah berlari, tidak menunggu bagasi, tidak peduli pada pekerjaan yang terbengkalai. Perjalanan dari bandara ke rumah memakan waktu sekitar 40 menit. Di dalam taksi, saya tidak berbicara sepatah kata pun.
Sopir taksi mungkin melihat raut wajah saya yang begitu tegang sehingga tidak mengajak ngobrol. Saya hanya menatap keluar jendela. Hati saya panas seperti terbakar, ponsel tergenggam erat dengan layar yang masih menampilkan pesan tari. Setiap kali taksi berhenti di lampu merah, waktu seakan sengaja melambat untuk menguji batas kesabaran saya. Taksi berhenti di ujung gang. Saya tidak meminta sopir masuk sampai ke depan pagar karena tidak ingin orang rumah tahu lebih dulu. Gang malam itu sangat sepi. Lampu jalan berwarna kuning menyorot ke aspal yang berlubang-lubang. Rumah saya ada di ujung gang. Gerbang besi yang familiar itu terbuka sedikit di tengah kegelapan. Biasanya jam segini lampu halaman belakang dibiarkan menyala karena ibu takut ada maling. Tapi malam itu, seluruh rumah gelap gulita. Hanya ada satu pendar cahaya dari ruang tamu yang menembus celah gorden. Saya berdiri di depan pagar selama beberapa detik, tangan menggenggam erat kunci cadangan. Entah mengapa pada detik itu, rumah yang sudah saya tinggali bertahun-tahun ini, tiba-tiba terasa begitu asing dan menakutkan. Saya tidak menekan bel. Saya perlahan memasukkan kunci ke lubang gembok, membuka pagar sepelan mungkin, dan melangkah masuk. Angin malam berembus di halaman, membawa bau lembab dari pot-pot tanaman di pinggir tembok. Semuanya terlalu sunyi. Kesunyian yang membuat hati tidak tenang. Hal pertama yang saya lakukan adalah berjalan lurus ke halaman belakang. CCTV di bawah kanopi masih tertutup kain lap abu-abu. Saya menarik kain itu dengan kasar. Lensa CCTV menatap dingin ke arah saya, lampu indikatornya berkedip lemah. Saya menoleh ke CCTV lorong, kabel internetnya sudah dicabut dari router, tergeletak di lantai seperti bangkai ular. Tidak diragukan lagi. Mereka bukan sedang emosi. Mereka sengaja membutakan mata seisi rumah. Tepat saat itu, dari arah gudang terdengar suara yang sangat pelan. Awalnya saya pikir itu suara angin yang meniup pintu besi, tapi suara itu berulang. Tok, tok, tok. Sangat lemah dan lambat, seperti orang yang kehabisan tenaga. Saya menahan napas dan mendekat. Dari dalam terdengar suara wanita yang serak dan putus-putus. Ada orang di luar? Tolong buka pintunya. Jantung saya seperti diremas. Saya berlari ke depan pintu gudang. Pintu besi itu dikunci dengan 2 gembok. Di luarnya bahkan diganjal dengan palang besi. Saya berteriak, suara saya hampir pecah. Tari, aku udah pulang. Tari, kamu dengar aku? Di dalam sepi selama beberapa detik, lalu terdengar isakan. Suara Tari terdengar sangat lemah sampai saya harus menempelkan telinga ke pintu. Mas Dimas, tolong aku. Saya tidak bisa menahan emosi lagi. Saya menoleh ke sudut halaman, menyambar linggis bekas di dekat tumpukan batu bata. Satu tangan saya memegang linggis, tangan lain melakukan panggilan video call, dengan Bima. Begitu tersambung, Bima langsung mengangkat. Saya bicara cepat, Bima, rekam ini. Aku lagi bongkar paksa gudang rumahku. Istriku disekap di dalam. Bima yang di seberang sana langsung terjaga, suaranya serius, Dimas, tenang. Arahkan kamera ke gembok, pintu dan sekelilingnya. Jangan matikan videonya. Saya mengikuti arahannya walau tangan saya gemetar menahan marah. Gembok pertama jebol setelah beberapa kali dicongkel paksa. Gembok kedua lebih keras. Saya harus menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tenaga. Suara besi patah bergema nyaring di tengah malam. Palang besi jatuh ke lantai semen dengan suara gemerincing kencang. Saya menarik pintu kuat-kuat. Bau apa, debu kardus, dan hawa pengap orang yang dikurung berhari-hari langsung menyengat hidung. Tari duduk di lantai menyender ke tembok gudang, kedua tangannya memeluk perut, rambutnya kusut dan lengket menempel di wajah. Dia mendongak menatap saya, matanya sangat merah, tapi dia sudah tak punya tenaga untuk menangis. Bibirnya kering pecah-pecah, wajahnya sepucat kapas. Di pergelangan tangannya ada memar kebiruan yang jelas, seolah ada yang mencengkeramnya dengan sangat kuat. Begitu melihat saya, Tari berusaha menopang tangannya untuk berdiri, tapi kakinya lemas dan ia terjatuh. Saya langsung menerjang masuk dan menangkapnya. Dia jatuh ke pelukan saya. Tubuhnya sangat ringan dan dingin. Mas, aku pikir kamu gak akan sempat pulang. Kalimat itu membuat tenggorokan saya tercekat. Saya menggendong Tari keluar dari gudang. Dengan cahaya samar dari ponsel, saya melihat di lantai masih ada kotak nasi dingin yang sudah mengeras, beberapa butir nasi berceceran, dan botol air yang isinya tinggal sedikit. Di sampingnya berserakan kardus bekas yang lembab. Saya memutar kamera ponsel agar Bima bisa merekam semuanya. Bima berkata dari pengeras suara, Dimas, bawa Tari ke rumah sakit sekarang. Tapi ingat, biarkan TKP-nya utuh, jangan bersihkan apa-apa. Suara patahan gembok dan teriakan saya memanggil Tari akhirnya membangunkan orang di dalam rumah. Lampu ruang tamu menyala, Ibu dan Hesti bergegas turun. Pakaian mereka berantakan, wajah masih mengantuk. Tapi begitu melihat saya menggendong Tari,
Mereka berdua berhenti melangkah seolah kakinya dipaku ke lantai. Ibu tergagap, kok kamu pulang jam segini? Saya menatap lurus ke arah beliau. Seumur hidup, baru kali ini saya merasa pertanyaan ibu saya sendiri terdengar begitu tak punya hati. Saya menjawab kata demi kata dengan pelan, kalau aku nggak pulang, sampai kapan ibu mau mengurung istriku? Ibu Ratna membuka mulut tapi tidak ada kata yang keluar. Hesti lebih cekatan, dia langsung mengubah nada suaranya, menunjuk Tari, Dimas, kamu jangan dengar omongannya, dia sendiri yang ngumpet di gudang cari perhatian. Kami cuma ngunci dari luar karena takut dia bikin onar. Saya menoleh menatap Hesti, sorot matanya cepat-cepat menghindar, tapi mulutnya masih berusaha bicara. Dia itu pintar main drama mas, kamu lagi dinas jadi nggak tahu. Tari di pelukan saya terlalu lemah untuk membantah, dia hanya mencengkeram baju saya erat-erat, tubuhnya gemetar. Getaran itu membuat kemarahan saya menjadi dingin. Saya sadar saya tidak boleh lepas kendali. Saya tidak boleh maju memaki atau memukul mereka, yang nantinya malah memberi mereka celah untuk menyalahkan balik. Saya hanya memeluk Tari lebih erat, menatap wajah mereka bergantian, lalu berkata tegas, mulai detik ini, tidak ada satupun yang boleh menyentuh istriku lagi. Tidak satu kata pun. Ibu dengan suara bergetar menjawab, ibu cuma saya memotongnya, simpan kata-kata ibu nanti. Sekarang aku mau bawa Tari ke UGD. Saya menggendong istri saya keluar pagar sambil memesan taksi online. Hesti hendak melangkah mengikuti, tapi saya menoleh dan merendahkan suara. Mbak tetap di situ, barang bukti di belakang masih utuh, CCTV, kunci, barang di dalam gudang. Semuanya sudah aku rekam. Kalau Mbak berani bicara bohong satu kali lagi, biar hukum yang menjawab. Tiba di ujung gang, taksi datang. Saya membaringkan Tari di kursi belakang, menyelimutinya dengan jaket saya. Sebelum menutup pintu mobil, saya menoleh kembali ke arah rumah yang terang benderang. Ibu saya berdiri di teras, wajahnya pucat pasi. Hesti berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam ponsel erat-erat, tatapannya campuran antara ketakutan dan kebencian. Saya menempelkan ponsel ke telinga dan berkata pada Bima, siapkan laporannya, Bim, ini bukan lagi urusan keluarga. Lalu saya menutup pintu mobil, memeluk Tari, membiarkan mobil melaju membelah malam menuju rumah sakit. Rumah sakit sekitar pukul 2 pagi lebih sepi dari siang hari, namun lampu putih yang menyilaukan di IGD membuat suasana terasa semakin tegang. Saya menggendong Tari masuk sambil memanggil perawat. Tubuhnya terkulai lemas di pelukan saya, kepalanya bersandar di dada saya, napasnya terkadang cepat dan terkadang lambat. Saya belum pernah melihat istri saya selemah ini. Wanita yang di hari biasa, meski sedang kesakitan, hanya akan menggigit bibir dan bilang, aku nggak apa-apa. Saat ini ia hanya punya sisa tenaga untuk mencengkeram ujung baju saya. Seolah takut jika dilepaskan, ia akan diseret kembali ke gudang itu. Dokter jaga segera membawa Tari ke bilik pemeriksaan. Saya berdiri di sampingnya menjawab setiap pertanyaan dokter, dengan tenggorokan yang terasa tercekat. Dokter memeriksa tekanan darah, detak jantung, gula darah, lalu mengamati memar di pergelangan tangan, bahu, dan lengan Tari. Semua memar itu berwarna ungu pekat, bukan luka benturan biasa. Telapak tangan Tari juga lecet, kuku jarinya patah sebelah. Mungkin karena ia menggedor pintu terlalu lama dalam keputusasaannya. Dokter mengernyit, suaranya merendah, pasien mengalami dehidrasi dan gula darahnya drop parah. Memar-memar ini karena tarikan atau benturan keras. Apakah pasien ditahan di ruangan tertutup selama beberapa hari? Pertanyaan itu terdengar sangat pelan, namun bagi saya rasanya seperti tikaman pisau. Saya menoleh ke arah Tari. Dia berbaring di ranjang, bibirnya kering pecah-pecah, matanya terpejam erat, namun air mata terus mengalir dari sudut matanya. Saya ingin menjawab, ingin berteriak bahwa istri saya disekap oleh ibu dan kakak ipar saya sendiri. Namun pada detik itu, kerongkongan saya terlalu sesak hingga tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tari diberi infus, dokter juga memberinya obat pelindung lambung dan menyuruhnya beristirahat untuk diobservasi karena ia kelelahan dan stres berat. Ketika perawat menarik tirai, suara gesekan cincin besi di tiang tirai menimbulkan bunyi serak yang pelan. Tari langsung tersentak. Dia membuka matanya dengan panik, kedua tangannya refleks meringkuk di depan dada. Saya buru-buru menggenggam tangannya, berbisik selembut mungkin, gak apa-apa, ini aku, gak ada yang ngunci pintu lagi, kamu di rumah sakit. Tari menatap saya lama, seolah butuh beberapa detik baginya untuk sadar bahwa ia telah keluar dari gudang itu. Lalu dia menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan isakan tertahan yang terlalu lama dipendam. Saya menarik kursi dan duduk di samping ranjangnya, memegang tangannya dengan kedua tangan saya. Ceritakan semuanya dari awal, ya, pelan-pelan saja. Apa yang kamu ingat, ceritakan. Kalau capek, kita lanjut nanti.
tapi aku harus tahu apa yang mereka perbuat sama kamu. Tari mengangguk pelan. Suaranya serak dan harus berhenti beberapa kali untuk mengambil napas. Dia bercerita bagaimana ibu dan Hesti memaksanya menandatangani surat penyerahan buku tabungan, menceritakan saat Hesti merebut ponselnya, saat ibu menamparnya lalu menyeretnya ke gudang. Dia bercerita saat dikunci. Dia menggedor pintu sampai tangannya perih. Sementara di luar orang-orang masih makan dan menonton TV seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai pada bagian saat Hesti melempar nasi dingin, Tari menggigit bibirnya lama sebelum bisa melanjutkan bicaranya. Aku nggak takut lapar. Aku lebih takut dengar mereka ketawa sinis di luar. Mereka berdiri di luar sambil ngetawain aku, seolah-olah aku ini bukan manusia. Saya menunduk dan menggertakkan gigi. Kalimat itu membuat dada saya sesak luar biasa. Saya bertanya, kamu ada dengar mereka ngomongin soal uang? Tari menghapus air matanya, berusaha mengingat. Iya. Mbak Hesti bilang kalau minggu ini nggak ada uang, orangnya bakal datang ke rumah. Ibu bilang harus maksa aku serahin buku tabungan sebelum kamu pulang. Cuma itu yang aku dengar, aku nggak tahu utang apa. Dia menatap saya, matanya masih memancarkan ketakutan. Mas, aku nggak tanda tangan. Aku takut banget, tapi aku nggak tanda tangan. Uang itu punya kita berdua. Saya meremas tangannya, hati saya serasa diremas kuat. Aku tahu kamu nggak salah, sama sekali nggak salah. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya baru sadar saya sedang gemetar. Bukan karena kedinginan, tapi campuran marah dan menyalahkan diri sendiri. Andai saya lebih perhatian, andai saya menangkap gelagat aneh sejak awal, mungkin Tari tidak perlu menderita sampai seperti ini. Sekitar pukul 3 pagi, Bima tiba di rumah sakit. Dia memakai jaket terburu-buru, tangannya menenteng laptop dan hard disk portabel kecil. Begitu melihat Tari terbaring di ranjang, raut wajahnya langsung berubah berat. Bima tidak banyak bertanya. Dia menarik saya ke lorong luar, menaruh laptopnya di kursi panjang. Dia berbisik, aku sudah tarik data dari CCTV tambahan yang hak aksesnya kamu kasih. Kamera utama ditutupi, kamera lorong dicabut, tapi kamera tambahan itu sempat merekam beberapa detik sebelum dimatikan. Di layar terlihat gambar halaman belakang rumah saya saat menjelang malam. Sudutnya agak jauh, tapi cukup jelas memperlihatkan Hesti menyeret palang besi panjang dan menaruhnya di depan pintu gudang. Setelah itu, dia membungkuk memeriksa gembok, sementara ibu saya berdiri di dekatnya sambil celingukan seperti takut ketahuan. Saya menatap adegan itu dengan tangan dingin. Tidak perlu penjelasan lagi. Gambar itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka sadar sepenuhnya akan apa yang mereka lakukan. Lalu Bima memutar file audio. Itu rekaman dari ponsel lama saya yang sempat dinyalakan Tari di gudang. Suaranya penuh noise, kadang bercampur suara benturan dan napas Tari. Namun, satu kalimat dari Hesti terdengar sangat jelas dan menakutkan. Kunci semalam lagi, besok kalau dia udah lemes pasti mau tanda tangan. Bulu kuduk saya berdiri. Bima menghentikan rekaman itu dan menatap saya. Dimas, ini bukti kunci. Ini bukan pertengkaran mendadak, ada niat pemaksaan. Saya menoleh melihat lewat jendela kaca kamar pasien. Tari berbaring miring, tangannya masih dipasangi jarum infus, wajahnya tampak sangat lelah hingga membuat hati nyeri. Saya masuk, duduk di sebelahnya. Tidak tahu harus bilang apa selain kalimat dari lubuk hati saya. Maafkan aku. Aku salah karena ninggalin kamu sendirian di rumah itu. Tari menggeleng, air matanya kembali menetes. Aku cuma mau kamu percaya sama aku. Aku takut mereka bilang aku ngarang cerita. Saya menunduk dan mencium lembut punggung tangannya yang penuh luka lecet. Aku percaya. Mulai sekarang aku yang pasang badan, aku nggak akan biarkan kamu berjuang sendirian buat membuktikan lukamu. Kalimat itu tidak membuat luka, Tari hilang, tapi saya bisa merasakan tangannya sedikit lebih tenang. Bima lalu menarik saya keluar untuk bicara empat mata. Saran aku, jangan pulang dengan emosi meledak-ledak dan langsung konfrontasi. Semakin kamu emosi, mereka makin punya alasan untuk bilang kamu diprovokasi istri dan bertindak kasar. Kalau mau tuntas, biarkan mereka bikin kesalahan baru. Tari sekarang sudah aman. Tugasmu sekarang adalah amankan bukti, ambil dokumen penting, periksa kamar kalian, dan lihat surat apa yang mau mereka paksa Tari tanda tangani. Saya diam sejenak, lalu mengangguk, Bima benar. Jika saya hanya menuruti amarah, saya bisa mengacaukan segalanya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, saya berpesan pada perawat dan satpam agar tidak mengizinkan keluarga saya menemui Tari jika saya tidak ada. Saya juga meminta Bima berjaga sebentar, kalau ibu atau Hesti datang memberi tekanan pada Tari. Namun kejutannya belum selesai. Saat Bima mengecek lebih jauh nomor telepon Hesti yang tercantum pada dokumen pinjaman, dia menemukan bahwa Hesti pernah meminjam di beberapa aplikasi pinjaman online, pinjol, dan menggunakan nomor Tari sebagai kontak darurat tanpa izin.
Saya menatap deretan nomor telepon istri saya di layar itu, sekujur tubuh saya merinding. Saat itulah saya sadar ini bukan sekadar konflik mertua menantu atau emosi sesaat. Istri saya sengaja dijadikan bumper untuk menanggung utang, dijadikan perisai dari kesalahan Hesti. Dan jika malam itu saya tidak segera pulang, entah surat apa lagi yang akan mereka paksa Tari tanda tangani. Pagi harinya, saat kondisi Tari sudah sedikit stabil dan dokter memintanya dirawat inap, saya pulang ke rumah sendirian. Bima mengingatkan saya sekali lagi, kamu jangan sampai terpancing emosi. Kalau mau tahu apa yang mereka sembunyikan, biarkan mereka merasa kamu masih ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Saya hanya mengangguk. Hati saya seperti terbakar, tapi saya tahu jika saya masuk rumah dengan wajah siap mengamuk, Ibu dan Hesti pasti akan mencari alasan lain atau memutarbalikkan fakta. Gerbang rumah masih terbuka setengah seperti semalam. Saya melangkah masuk, menatap ke arah gudang. Gembok yang hancur masih tergeletak di lantai, palang besi bersandar di sudut tembok. Pintu gudang terbuka sedikit, bau apaknya masih tercium. Beberapa jam yang lalu, Tari masih terkurung di situ. Saya terdiam sejenak, mengepalkan tangan, lalu memaksa diri untuk memalingkan wajah. Saya belum boleh membiarkan emosi mengalahkan logika. Di ruang tamu, Ibu dan Hesti sudah duduk menunggu. Di atas meja ada poci teh hangat dan beberapa cangkir yang tertata rapi. Seolah-olah mereka sedang menunggu obrolan keluarga yang sangat normal. Mata ibu agak bengkak, tapi wajahnya berusaha dijaga agar tetap tegas. Hesti duduk di sebelahnya, memegang dada. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang menjadi korban semalaman. Begitu melihat saya masuk, dia langsung menunduk dan mendesah pelan, berakting layaknya orang yang dirugikan. Ibu yang membuka percakapan lebih dulu. Suaranya lebih lembut dari semalam, tapi setiap katanya masih bernada menyalahkan. Dimas, Ibu tahu kamu marah, tapi Ibu cuma mau mendidiknya supaya tahu tata krama. Siapa sangka dia selemah itu, baru digituin sedikit sudah heboh. Saya menatap Ibu, hati saya mendingin. Seseorang dikurung di gudang, dibiarkan kelaparan, dehidrasi, dengan tangan memar. Tapi di mata Ibu, itu cuma dianggap kelemahan. Hesti langsung menimpali, suaranya sengaja dibuat serak seperti mau menangis. Dimas, jangan cuma dengar cerita Tari sepihak. Dia pintar main drama. Semalam Ibu dan aku cuma mau dia tenang, siapa sangka dia malah bikin kacau. Kamu kan tahu sifat aslinya. Kelihatannya lembut, padahal keras kepala. Saya menarik kursi dan duduk tanpa bicara. Kalau ini terjadi beberapa jam lalu, saya mungkin sudah menggebrak meja. Tapi sekarang, saya hanya menatap mereka berdua lalu bertanya perlahan, kalau begitu, mana surat yang Ibu suruh Tari tanda tangani? Mereka berdua terdiam sesaat. Cepat sekali, tapi saya bisa melihatnya. Ibu menoleh ke arah Hesti. Hesti berkedip lalu tertawa canggung. Surat apa, Mas? Cuma surat janji kelakuan baik saja. Ibu kan sudah tua, Ibu cuma minta Tari nulis janji supaya nggak kurang ajar lagi sama Ibu. Saya pura-pura mendesah panjang, memijat kening seperti orang yang sudah lelah dengan urusan keluarga. Kalau cuma surat janji, coba sini aku lihat, aku bawa ke rumah sakit, kalau bisa dibicarakan baik-baik, aku juga nggak mau masalah ini membesar. Kalimat itu langsung berhasil. Ibu mengira saya sudah melunak. Beliau menoleh ke Hesti, ambilkan kertasnya buat adikmu, urusan rumah juga butuh laki-laki yang turun tangan. Hesti agak ragu, matanya melirik saya cepat, seolah mencari tahu apakah ini jebakan. Namun melihat saya duduk tenang tanpa nada marah, dia pun berdiri dan berjalan ke lantai atas. Selagi Hesti pergi mengambil kertas, Ibu merendahkan suaranya, Dimas, kamu itu laki-laki, harus bisa mikir jauh. Istri boleh disayang, tapi juga harus diajari. Kalau dia terus simpan uang sendiri dan selalu dengar keluarga kandungnya, nanti kamu yang susah. Saya menatap Ibu cukup lama. Wanita di depan saya ini adalah ibu saya, orang yang dulu sering begadang saat saya demam waktu kecil, yang pernah menjual perhiasan pernikahannya demi membiayai sekolah saya dan Mas Kevin. Tapi orang ini jugalah yang telah mengunci istri saya di gudang. Perasaan itu terlalu sakit, entah harus disebut apa. Hesti kembali dengan membawa setumpuk kertas di dalam map plastik biru. Dia meletakkannya di atas meja, tapi tangannya masih menutupi bagian atas kertas sambil tersenyum canggung. Kamu lihat boleh, tapi jangan mikir yang macam-macam, kita kan keluarga. Saya menarik map itu mendekat, membukanya, dan baru membaca beberapa baris pertama, darah saya serasa membeku. Itu bukan surat janji kelakuan baik. Itu adalah surat kuasa penarikan uang dari buku tabungan atas nama Tari. Di bawahnya, dilampirkan surat perjanjian sepihak bahwa Tari sukarela meminjamkan uang kepada Hesti tanpa bunga dan tanpa batas waktu pengembalian. Bagian bawahnya dikosongkan untuk tanda tangan dan cap jempol.
Setiap kalimat dipersiapkan dengan sangat rapi, jelas bukan ditulis saat sedang emosi. Mereka sudah merencanakannya. Saya berusaha menahan nada suara dan bertanya, "Kenapa nama Mbak Hesti ada di sini?" Hesti membelai rambutnya, tertawa pelan. "Ya namanya juga keluarga saling bantu, kenapa kamu tegang banget? Mbak lagi ada kesulitan, cuma pinjam uang ke adik ipar sementara. Nanti juga dibalikin, bukan diambil selamanya." Saya menatapnya tajam, "Kalau cuma pinjam, kenapa harus ngunci orang di gudang?" Wajah Hesti memucat, tapi dia masih bersikeras. "Siapa yang ngunci? Kan sudah kubilang, cuma disuruh tenang di sana." Saya tidak mau berdebat, saya bertanya satu kalimat yang sangat jelas. "Mbak utang berapa?" Suasana ruang tamu langsung hening. Hesti menggigit bibir, belum sempat menjawab. Ibu saya sudah menggebrak meja. "Berani kamu nanya kakak iparmu pakai nada begitu? Kalau keluarga ada masalah, menantu wajib bantu. Dia punya uang tapi lihat kakaknya susah malah diam saja. Apa itu pantas?" Saya sedikit menunduk, jari saya diam-diam memencet tombol rekam suara di saku kemeja. Lalu saya mendongak menatap ibu, layaknya anak yang sungguh-sungguh ingin mendengar kejujuran dari ibunya sendiri. "Berarti ibu tahu Mbak Hesti punya utang?" Ibu yang sedang emosi kehilangan kontrol atas ucapannya. Beliau asal bicara, "Kalau tahu memangnya kenapa? Kalau nggak pakai uang tari, apa mau nunggu rumah ini disita orang? Apa kamu mau lihat kakak iparmu mati?" Hesti langsung pucat pasi. Dia buru-buru menarik tangan ibu. "Bu, ibu ngomong apa sih?" Tapi sudah terlambat. Kalimat itu sudah masuk dengan rapi ke dalam rekaman ponsel saya. Saya menatap dua orang di hadapan saya ini. Yang satu ibu kandung, yang satu kakak ipar, tapi di hati saya hanya tersisa rasa dingin yang menusuk. Saya berdiri, menaruh kertas itu di atas meja, lalu berkata dengan lambat, "Jadi kalian ngunci tari bukan buat ngajarin tata krama. Kalian nyekap dia buat ngerampok uangnya demi bayar utang." Ibu saya mematung. Hesti langsung berubah wajah. Matanya menajam menunjuk ke arah saya. "Kamu kalau ngomong hati-hati. Kalau nggak ada bukti jangan fitnah. Kamu udah buta gara-gara belain istrimu." Saya menatapnya tanpa membalas. Karena saat itu saya sadar, bagi orang yang berani mengurung tari selama 3 hari, penyangkalan semacam ini baru permulaan. Saya melipat kertas itu, menggenggamnya di tangan, lalu berbalik hendak keluar dari ruang tamu. Saat itu, saya hanya ingin segera kembali ke rumah sakit menemui Tari. Apa yang perlu saya ketahui sudah terjawab? Apa yang perlu direkam sudah ada di ponsel saya. Namun jelas Hesti bukan tipe orang yang akan membiarkan masalah ini selesai dalam diam. Dia paham bahwa jika saya pergi membawa kertas itu, dia akan kehilangan kendali. Saat saya melangkah ke halaman, dari belakang tiba-tiba terdengar suara tangis yang sangat keras. Bukan tangisan karena sedih, melainkan tangisan yang sengaja dikencangkan, sengaja dipanjangkan agar tetangga dengar. Hesti berlari menyusul saya ke halaman, rambutnya agak berantakan, kedua tangannya memegang dada, sambil menangis dan berteriak, "Ya Tuhan! Bapak, Ibu, lihat ini. Saya cuma nasehatin adik ipar supaya tahu adab, tapi dia malah fitnah saya. Sekarang malah nyuruh suaminya pulang buat ngacak-ngacak rumah." Saya berhenti melangkah. Ibu saya yang seolah mendapat aba-aba, ikut berjalan ke halaman, satu tangannya memegang dada, satu lagi berpegangan pada tiang teras. Suaranya dibuat gemetar, "Saya ini sudah tua, cuma pengen anak cucu rukun. Tapi menantu saya malah ngarang cerita, menghasut suami buat ngelawan ibunya sendiri, memang nasib saya malang harus ngalamin ini." Keduanya bekerja sama dengan sangat pas, sampai-sampai saya merasa merinding melihatnya. Baru beberapa menit yang lalu mereka keceplosan mau mengambil uang tari untuk bayar utang. Tapi begitu di luar, mereka langsung menyulap diri menjadi korban. Suara tangisan Hesti menarik perhatian tetangga. Pintu rumah depan terbuka. Seorang bapak menjulurkan kepala, lalu dua orang lagi berjalan dari ujung gang. Di perumahan berdempetan seperti ini, satu teriakan saja cukup untuk memancing perhatian sekampung. Hesti yang melihat ada penonton, semakin mengeraskan tangisannya. Dia menunjuk saya dengan nada penuh penderitaan palsu. Dimas sudah dicuci otaknya sama istrinya. Dia sendiri yang bikin masalah, terus nyalahin ibu dan saya. Saya ini kakak ipar, ngasih tahu sedikit malah dianggap orang jahat. Ibu juga ikut menimpali, sejak dia jadi menantu, rumah ini nggak pernah tenang. Ditegur dikit langsung ngadu ke suami, sekarang malah ngarang cerita dikurung dipaksa tanda tangan. Memangnya di rumah ini ada yang mau makan dia sampai dia akting kayak orang disiksa? Saya berdiri di tengah halaman, tangan masih memegang dokumen itu, mendengar setiap kata mereka seperti sedang menonton drama murahan yang kejam. Yang menakutkan bukan kebohongan mereka, tapi betapa cepat dan naturalnya mereka berbohong, seolah sudah biasa memutarbalikkan fakta. Sebelum saya sempat membalas, Hesti mengeluarkan ponselnya, mengarahkan layarnya ke arah tetangga.
Bapak Ibu lihat sendiri, ini pesan dia ke saya kemarin. Dia bilang mau kabur, mau bikin satu rumah panik. Sekarang malah nuduh kami. Saya melirik sekilas ke layar. Di sana ada percakapan WhatsApp dengan nama Tari. Isinya kurang lebih mengatakan bahwa dia muak dengan keluarga suami, ingin sembunyi di gudang untuk menakuti semua orang, lalu setelah itu memaksa saya menyerahkan semua uang untuk pindah rumah. Hanya dari 2 kalimat awal, saya langsung tahu itu palsu. Tari tidak pernah mengetik dengan gaya kasar. Apalagi memakai kata bikin tahu rasa atau kuasai semua uang Mas Dimas. Gaya bahasa itu lebih mirip Hesti daripada Tari. Namun saya juga paham, orang luar mana bisa membedakan? Hesti tahu itu, makanya dia berani berakting di halaman terbuka. Hesti berteriak lebih kencang, dia ngunci dirinya sendiri, terus nyalahin ibu sama saya. Tujuannya supaya Dimas menyerahkan semua hartanya ke dia. Dia belum punya anak, jadi selalu takut masa depannya rugi, takut keluarga suaminya minta jatah. Kalimat itu membuat wajah saya menggelap. Sampai sejauh ini, Hesti masih belum puas menusuk luka Tari soal anak. Sementara ibu saya menutupi wajahnya, menangis terisak. Saya sudah tua, malah difitnah menantu. Saya ngomong apapun niatnya cuma buat kebaikan anak cucu. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap saya, ada yang menatap Hesti, belum tahu harus percaya siapa. Saya tidak buru-buru membantah. Saya belajar satu hal dari Bima, saat pembohong sedang bersemangat, biarkan saja mereka bicara. Seringkali mulut merekalah yang akan mendorong mereka masuk ke jurang. Dan tepat pada saat itu, dari ujung gang terdengar suara rem motor mendecit keras. 3 pria turun dari motor. Pakaian mereka berantakan, tampangnya sangar. Orang yang berjalan paling depan lengannya penuh tato, mulutnya menggigit tusuk gigi, matanya menyapu halaman lalu berhenti pada Hesti. Dia tertawa sinis, "Mbak Hesti, nangis-nangis ngapain? Udah ada uangnya belum? Nggak usah drama di sini." Udara di halaman langsung membeku. Wajah Hesti memucat, ekspresi korban yang baru saja ia perankan hilang dalam sekejap. Dia mundur setengah langkah, mulutnya tergagap. Mas salah orang, saya nggak kenal Mas." Pria bertato itu tertawa keras, suaranya serak dan kasar. Nggak kenal tapi Mbak pinjam 250 juta ke bos kami, nggak kenal tapi Mbak kasih jaminan sertifikat rumah adik ipar buat jaminan?" Saya mematung. Sertifikat rumah adik ipar. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di halaman. Tetangga terdiam seketika, semua mata beralih menatap Hesti. Ibu saya juga menoleh tajam ke arahnya, bibirnya bergetar. "Hesti, dia ngomong apa?" Hesti panik hingga lupa dengan peran yang sedang dimainkannya. Dia buru-buru mengibaskan tangan ke arah para penagih utang itu, suaranya pelan tapi masih terdengar oleh beberapa tetangga terdekat. "Kan saya bilang beberapa hari lagi saya bayar. Kenapa kalian datang ke sini?" Satu kalimat itu menghancurkan seluruh drama yang ia bangun sendiri. Beberapa detik sebelumnya ia bilang tidak kenal, detik berikutnya ia sendiri yang mengakui sedang janji bayar utang. Pria bertato itu melangkah maju masuk ke pekarangan, suaranya menekan, "Beberapa hari itu kapan? Mbak bilang adik ipar Mbak mau tanda tangan, mau serahin buku tabungan. Sekarang orangnya nggak mau tanda tangan, terus Mbak mau bayar pakai apa?" Saya menatap Hesti. Rasa dingin merayap di punggung. Ternyata bukan cuma buku tabungan. Hesti diam-diam memotret sertifikat rumah kami dan menggunakannya sebagai jaminan pinjaman rentenir. Dan Tari yang disekap, dipaksa tanda tangan, hanyalah bagian terakhir untuk menutup lubang besar yang digali oleh keserakahan Hesti sendiri. Ibu saya dengan gemetar menarik tangan Hesti hendak mundur masuk ke dalam rumah. Namun salah satu dari 3 pria itu langsung memblokir jalan masuk di teras. "Mau kemana? Hari ini kalau nggak ada uang, kita selesaikan di sini. Siapa penanggung jawab rumah ini?" Hesti menatap sekeliling, matanya panik mencari pegangan. Wajah ibu saya sudah seputih kertas. Tetangga mulai berbisik lagi, tapi kali ini bukan dengan keraguan, melainkan keterkejutan dan kemarahan. Saya mengangkat map dokumen di tangan saya perlahan-lahan, menatap lurus ke mata Hesti. "Jadi Mbak mau pakai uang, Tari buat bayar utang, mau pakai sertifikat rumahku buat jaminan, terus bikin chat palsu buat nyalahin istriku. Sampai kapan Mbak mau main sinetron?" Hesti membuka mulut tapi tak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak saya tiba, ia benar-benar mati kutu. Sedangkan saya, di tengah halaman yang dipenuhi tatapan tetangga, akhirnya paham mengapa mereka begitu terburu-buru menyekap Tari sebelum saya pulang. Bukan sekadar soal 40 juta seperti yang Hesti tangiskan tempo hari, bukan cuma soal buku tabungan, di baliknya ada utang ratusan juta, perangkap kotor, dan niat licik untuk mengorbankan istri saya demi menanggung akibat dari keserakahannya. Saya tidak langsung membalas Hesti. Dalam situasi seperti ini, kalau saya sedikit saja lepas kendali, semuanya bisa berubah arah.
Para penagih utang ada di halaman, tetangga berkumpul semakin banyak. Ibu saya pucat pasi, sedangkan Hesti antara ketakutan dan berusaha tetap garang. Saya tahu jika mereka dibiarkan terus ribut, bisa-bisa terjadi perkelahian fisik, dan jika masalah ini berubah jadi baku hantam, yang akan dirugikan pada akhirnya tetap Tari. Saya mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon Bima. Begitu terhubung, saya berkata singkat, "Bim, ke rumah sekarang. Bawa semua berkas, video CCTV, dan bukti data. Semuanya meledak di sini." Bima menjawab tegas, 10 menit lagi aku sampai. Amankan TKP, jangan biarkan siapapun masuk rumah, jangan biarkan siapapun pegang surat-surat itu. Saya mematikan telepon, menoleh ke arah 3 penagih utang itu. Pria bertato masih berdiri menghalangi jalan masuk, wajahnya sengak seolah siap masuk menggeledah rumah. Saya mengangkat tangan menghentikannya. Suara saya tegas. "Kalian tunggu di luar pagar. Siapa yang pinjam, dia yang bayar. Nggak ada yang boleh asal masuk ke rumah ini, apalagi pakai nama istriku sebagai tumbal." Dia memindai saya dari atas ke bawah lalu tersenyum sinis. "Ngomongmu enak mas, tapi uang kami siapa yang ganti?" Saya balas menatapnya tajam. "Siapa yang tanda tangan? Siapa yang terima uang? Dia yang bayar. Kalau kalian mau nagih, lakukan sesuai prosedur. Tapi kalau bikin ribut di sini, saya panggil polisi." Mendengar itu, Hesti langsung menjerit. "Kamu itu adik ipar, masa nggak mau bantu kakakmu? Kakak lagi susah makanya ngutang. Kamu harus sekejam itu?" Saya menoleh menatap perempuan yang baru saja memfitnah istri saya, yang baru saja ditelanjangi kebohongannya oleh rentenir di depan semua tetangga, tapi masih punya nyali menyebut kata kejam. Saya menjawab pelan tapi tajam. "Bantu Mbak bukan berarti harus biarkan istriku mati pelan-pelan. Mbak punya utang itu urusan Mbak, tapi ngunci Tari 3 hari buat maksa tanda tangan, urusan itu nggak akan kulepas." Kalimat itu membuat halaman hening sejenak. Tetangga saling pandang, tatapan mereka berubah. Sebelumnya ada yang ragu karena akting menangis Hesti sangat meyakinkan, dan ibu saya berpura-pura sakit sehingga terlihat menyedihkan. Tapi setelah mendengar soal penyekapan 3 hari dan soal menumbalkan Tari, rasa simpati yang samar itu berubah menjadi kemarahan. Tiba-tiba ibu saya menerjang maju. Beliau mengangkat tangan dan menampar saya di depan semua orang. Bunyi tamparan itu keras bergema. Pipi saya panas tapi saya tidak menghindar, juga tidak melawan. Ibu Ratna membentak dengan bibir bergetar. "Anak durhaka. Demi perempuan satu itu, kamu permalukan ibumu di depan warga sekampung." Saya menatap ibu. Rasa sakit di pipi tidak seberapa dibanding sakit di hati. Saya menjawab perlahan, "Ibu mau pukul aku silakan. Aku anak ibu, aku terima, tapi ibu ngunci Tari di gudang 3 hari. Maksa dia tanda tangan serahkan uang buat bayar utang Mbak Hesti. Kesalahan itu nggak bisa aku tanggung gantiin ibu." Seorang bapak tetangga yang sudah tua berdiri di dekat pagar lalu menghela napas panjang. "Bu Ratna, mukul anak laki-laki di tengah halaman begini saja terus kalau menantu dikunci di gudang, dia bisa minta tolong ke siapa?" Kalimat itu menampar wajah ibu dengan telak. Beliau tertegun. Hesti menoleh mendeliki bapak itu tapi tak berani membalas. Tepat pada saat itu, Bima datang bersama seorang asisten. Bima menenteng laptop dan map tebal. Begitu masuk ke halaman, matanya menyapu sekeliling dengan cepat lalu meletakkan laptop di atas meja teras batu. Bima tidak meninggikan suara, tapi nada bicaranya sangat jelas terdengar oleh semua orang. "Saya pengacara Bapak Dimas dan Ibu Tari. Sebelum ada yang menyebut ini sekadar masalah keluarga tangga, saya minta izin memutar beberapa bukti agar semua paham apa yang sebenarnya terjadi." Hesti langsung menjerit panik. "Siapa suruh kamu setel macam-macam? Ini rumah saya." Bima menatapnya dengan tenang. "Mbak barusan berteriak di depan warga kalau klien saya memfitnah. Bukti adalah cara paling adil untuk menjernihkan suasana." Bima memutar rekaman video dari kamera CCTV lorong. Di layar terlihat adegan Hesti menyeret besi panjang dan memasangnya melintang di depan pintu gudang. Meski agak jauh, postur, pakaian, dan gerakannya sangat jelas. Warga langsung berseru kaget, wajah Hesti seputih kertas, bibirnya gemetar. Itu cuma karena aku takut dia kabur dan bikin onar." Bima tidak berdebat, ia langsung memutar bukti audio. Di tengah suara berisik, terdengar jelas suara Ibu Ratna. "Harus begini supaya menantu tahu diri." Tak lama disusul suara Hesti. "Besok kalau dia udah lemes pasti mau tanda tangan, terus kita dapat uangnya." Halaman rumah membeku. Ibu mundur setengah langkah, tangannya mencengkeram tiang teras. Hesti mematung, menatap layar dengan mata melotot, tak percaya ucapan jahatnya terekam sejelas itu.
Bima melanjutkan dengan mengeluarkan salinan bukti utang dari Maptions ini. Bukti pinjaman yang mencantum lenjing foto sertifikat rumah Bapak Dimas tanpa izin. Juga bukti bahwa ada upaya pemaksaan penandatanganan pengalihan aset secara paksa. Penggunaan aset orang lain tanpa izin untuk berutang, lalu memaksa korban menanggung akibat finansialnya, sudah masuk ranah penipuan dan pemerasan. Sedangkan menyekap Ibu Tari di gudang selama berhari-hari, apapun alasannya, tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar teguran keluarga. Ibu saya tergagap, saya cuma kasihan sama menantu tua saya. Dia bilang lagi buntu, saya nggak nyangka sejauh ini. Saya menatap ibu, berkata pelan tapi berat. Ibu kasihan sama Mbak Hesti, jadi ibu korbankan istriku? Apa ibu nggak mikir waktu Tari di dalam sana kelaparan, ketakutan, dan kedinginan? Ibu pikir dia terbuat dari besi? Ibu Ratna menunduk tak bisa menjawab. Melihat tak ada jalan keluar, Hesti tiba-tiba berbalik menyalahkan ibu. Itu gara-gara ibu yang nyuruh dikunci. Aku udah bilang pelan-pelan saja, ibu yang suruh kerasin. Sekarang ibu ikut tanggung jawablah. Kalimat itu membuat ibu saya seolah tersambar petir. Menantu pertama yang selama ini ia bela dan lindungi, yang demi dirinya ibu rela menyakiti Tari, pada detik berbahaya justru melempar semua kesalahan ke arahnya. Saya melihat adegan itu tanpa rasa puas, hanya rasa miris. Akhirnya, ketika kebenaran terbongkar, kata keluarga yang selalu mereka pakai untuk menindas Tari, hancur berkeping-keping hanya karena satu kalimat saling lempar kesalahan. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon polsek, setempat di depan mereka semua. Begitu telepon diangkat, saya berkata jelas, "Selamat siang, nama saya Dimas. Saya ingin melaporkan kasus penyekapan istri saya di dalam gudang selama 3 hari, pemaksaan penandatanganan dokumen keuangan, dan penyalahgunaan foto sertifikat rumah saya untuk utang piutang tanpa izin. Orang-orang yang terlibat beserta barang buktinya saat ini ada di lokasi." Setelah menutup telepon, saya menatap ibu dan Hesti. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, mereka berdua tak berani lagi berteriak. Wajah mereka hanya menyisakan kebisuan. Seperti baru menyadari bahwa pintu gudang yang mereka kunci untuk menyekap Tari, pada akhirnya menjadi pintu yang menutup jalan keluar mereka sendiri. Sekitar 15 menit setelah saya menelepon, 2 petugas polisi dari polsek tiba di depan pagar. Begitu mereka masuk, kerumunan warga otomatis membuka jalan. Warga yang tadinya merekam dengan ponsel ikut menurunkan tangannya, bisik-bisik mereda. Halaman rumah saya saat itu sangat kacau, mirip seperti ruang sidang dadakan di tengah kampung. Di satu sisi ada ibu saya yang wajahnya pucat pasi, Hesti yang bibirnya bergetar namun masih mencoba terlihat seperti korban. Di sisi lain ada saya, Bima, setumpuk berkas bukti, dan 3 penagih utang yang berdiri mundur di dekat pagar. Seorang petugas melihat sekeliling lalu bertanya, "Siapa yang menelepon membuat laporan?" Saya maju selangkah, suara saya sudah lebih tenang. "Saya, Pak, nama saya Dimas. Istri saya, Tari, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia dikunci di gudang belakang selama 3 hari, dipaksa menandatangani surat kuasa pencairan buku tabungan. Selain itu, sertifikat rumah kami diam-diam difoto untuk jaminan utang tanpa izin kami." Hesti seketika menangis keras. Tangisannya sangat cepat seolah dia hanya menunggu momen itu untuk berakting. "Pak Polisi, saya cuma pinjam sementara. Keluarga saya lagi susah, saya butuh uang, makanya pinjam ke adik ipar. Masa gara-gara uang saja dia lapor polisi? Kami ini keluarga, masa Dimas tega jebloskan kakak iparnya sendiri?" Hesti menyeka air matanya, namun matanya melirik cepat ke arah ibu, seolah menunggu ibu membelanya. Saya menoleh menatap Hesti. Amarah yang meledak-ledak di awal sudah reda, digantikan dengan rasa dingin dan tajam. Saya berkata pelan, "Mbak nyekap istriku 3 hari. Mau nunggu sampai kapan baru dibilang serius? Nunggu dia pingsan di gudang, atau nunggu dia tanda tangan surat utangmu?" Hesti terdiam. Isakannya terhenti di tengah jalan, terdengar palsu dan menyedihkan. Bima maju meletakkan map bukti di depan petugas. Dia tidak bertele-tele, langsung memaparkan satu persatu. Pertama, video dari kamera CCTV tambahan yang merekam Hesti memasang palang besi. Kedua, rekaman suara di mana ibu berkata biar menantu tahu diri dan Hesti berencana menguncinya agar mau tanda tangan. Terakhir, salinan perjanjian utang yang melampirkan foto sertifikat rumah saya dan surat kuasa buku tabungan yang belum ditandatangani. Petugas memeriksanya dengan teliti, sementara rekannya sibuk mencatat. Setiap kali Bima membuka satu bukti baru, wajah Hesti semakin pucat. Ibu bersandar pada tiang teras, tangannya gemetar meremas ujung baju tanpa bisa bicara. Para penagih utang yang melihat kedatangan polisi saling pandang. Pria bertato tadi perlahan mundur ke arah pagar, seolah ingin kabur tanpa disadari. Bima langsung berkata pada petugas, "Pak,
Tolong tahan juga kelompok ini untuk dimintai keterangan awal. Mereka adalah pihak yang menerima jaminan sertifikat. Mereka juga tadi mengonfirmasi di sini bahwa Hesti menjanjikan uang dari tabungan Tari untuk melunasi utangnya. Pria bertato itu mengernyit. Kami cuma datang nagih utang, kami nggak ngapa-ngapain. Petugas polisi menatapnya tajam. Kalian terlibat dalam urusan jaminan aset ini, tolong tetap di tempat untuk dimintai keterangan. Tidak ada pilihan lain, pria itu akhirnya berhenti. Awalnya dia masih berbelit-belit, beralasan hanya tahu Hesti utang uang tanpa tahu urusan keluarganya. Namun saat Bima mengingatkan kalimat yang baru saja ia teriakkan di depan tetangga, ia akhirnya buka mulut dengan kesal. Mbak Hesti sendiri yang bilang mertuanya setuju. Katanya tinggal nunggu adik iparnya tanda tangan, uang cair. Kami mana tahu mereka nyekap orang. Dia sendiri yang kirim foto sertifikat, bilang itu rumah adiknya yang bisa jadi jaminan. Pengakuan itu membuat seisi halaman hening. Ibu saya jatuh terduduk di kursi plastik, wajahnya tak lagi dialiri darah. Dia bergumam sendiri dengan suara bergetar yang hampir tak terdengar. Saya pikir cuma buat nakut-nakutin. Saya pikir kalau dikurung sebentar, dia bakal takut. Saya menatap ibu, perempuan itu ibu saya, tapi dia juga orang yang berdiri di luar gudang mengabaikan rintihan Tari. Hati saya hancur, namun saya tidak bisa membiarkan rasa sakit ini menjadi alasan untuk menutupi kejahatannya. Saya mendekat dan berkata dengan suara pelan namun seberat batu. Bu, nakut-nakutin orang sampai kehabisan tenaga itu juga kejahatan. Bukan berarti kalau ibu nggak pegang pisau, ibu nggak salah, ibu ngunci pintunya, ibu diam saja, ibu biarkan Tari di sana 3 hari. Ibu pikir dia itu terbuat dari batu? Ibu Ratna mendongak menatap saya, bibirnya bergetar, air mata jatuh di keriput pipinya. Namun untuk pertama kalinya, beliau tidak bisa membantah. Petugas polisi setelah berdiskusi singkat dengan rekannya, lalu menoleh ke arah Hesti, memintanya ikut ke polsek untuk pemeriksaan. Ada indikasi pemaksaan tanda tangan, penggunaan dokumen aset pihak lain tanpa izin, dan utang piutang dengan unsur penipuan. Keterangan lebih lanjut akan didalami di kantor. Mendengar itu Hesti benar-benar panik, dia mundur, tangannya melambai liar. Enggak, saya nggak mau ikut, saya cuma pinjam uang, saya nggak ngapa-ngapain. Ini semua ibu yang nyuruh. Ibu bilang kunci saja, nanti kalau dia takut, dia pasti mau tanda tangan. Kalimat itu meluncur terlalu cepat dan terlalu jelas. Semua orang terdiam. Hesti yang baru sadar sudah salah bicara, wajahnya memucat seputih kertas. Ibu Ratna menoleh tajam kepadanya, tatapannya campuran antara syok dan rasa sakit. Menantu pertama yang selama ini dibelanya mati-matian, yang demi dirinya ibu rela menyakiti Tari, pada saat genting justru menarik ibu jatuh bersama-sama. Hesti, kamu ngomong apa? Tanya ibu dengan suara gemetar. Hesti balas menjerit sambil menangis. Memangnya aku salah ngomong? Kalau ibu nggak setuju, mana mungkin aku berani ngunci dia sendirian? Ibu juga mau ambil uang dia kan? Saling tuduh itu merobek habis tirai kebohongan terakhir mereka. Tak perlu saya perjelas lagi, semua orang sudah tahu bahwa Ibu Ratna tidak sepenuhnya ditipu oleh Hesti. Ibu tahu, ibu setuju, hanya saja ibu tidak menyangka harga yang harus dibayar datang secepat ini. Ibu Ratna menangis terisak. Tidak ada lagi bentakan keras, tidak ada lagi keangkuhan seorang ibu mertua. Beliau menangis seperti seseorang yang baru sadar telah melangkah terlalu jauh, namun kesadaran itu datang terlambat. Karena takut ibu semakin syok dan jatuh pingsan, meskipun masih marah, saya langsung menelepon kakak saya, Mas Kevin. Telepon diangkat setelah beberapa kali dering, suaranya masih mengantuk. Ada apa, Dimas? Saya melirik Hesti yang sedang diminta berdiri di sisi lain oleh polisi, lalu melihat ibu yang terduduk lemas di kursi, dan menjawab, Mas pulang sekarang, urusan utang Mbak Hesti, sertifikat rumahku, dan penyekapan Tari sudah terbongkar. Kurang dari 20 menit, Mas Kevin melesat pulang dengan motornya. Dia masih memakai baju kerja, wajahnya panik. Begitu masuk ke halaman, dia melihat polisi, kerumunan warga, dan Hesti yang menunduk di dekat tumpukan berkas. Polisi menjelaskan singkat inti kejadian, setiap kalimatnya membuat wajah Mas Kevin makin pucat. Sampai pada bagian sertifikat rumah saya dipakai Hesti untuk pinjaman, dia berdiri kaku seperti patung. Mas Kevin menoleh ke istrinya, suaranya serak seolah ia harus mengumpulkan sekuat tenaga hanya untuk mengucapkan satu kalimat. Kamu beneran pakai sertifikat rumah adikku buat utang? Hesti membuka mulut mau bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Saya berdiri diam di sebelahnya, menyadari bahwa badai dalam keluarga ini baru saja benar-benar dimulai. Mas Kevin berdiri di tengah pekarangan, kedua tangannya terkulai lemas, matanya menatap Hesti lekat-lekat seakan melihat orang asing. Selama ini, kakak saya dikenal sebagai pria yang irit bicara. Hidupnya hanya berputar dari tempat kerja ke rumah,
dan setiap ada masalah, dia lebih suka mengalah demi menjaga kedamaian. Justru karena itulah, ketika dia melontarkan pertanyaan tajam tadi, suasana menjadi sangat tegang. Tak ada yang mengira pria pendiam itu bisa berbicara sebeku itu. Hesti, yang tadinya terpojok, seperti menemukan pelampung begitu melihat suaminya pulang. Ia berlari memeluk kaki Mas Kevin, air mata dan ingusnya bercucuran. Mas, tolong aku Mas. Aku lakuin ini demi keluarga kita. Aku nggak mau Mas hidup susah. Aku nggak mau anak kita kurang. Aku kepepet makanya hilaf. Hesti mendongak, suaranya bergetar namun di matanya masih terselip kelicikan yang biasa ia gunakan. Mungkin ia berpikir suaminya sama dengan ibu kami, cukup ditangisi dengan dalih demi keluarga dan anak, maka segala dosanya akan dimaklumi. Namun kali ini, Mas Kevin tidak membungkuk untuk menolongnya bangun. Ia berdiri tegak, bibirnya terkatup rapat, dan wajahnya memucat perlahan. Beberapa saat kemudian, ia bertanya dengan suara serak namun sangat jelas, demi keluarga, atau karena kamu kalah judi online dan ngutang rentenir di belakangku? Kalimat itu menampar wajah Hesti dengan sangat keras. Ia mendongak, matanya terbelalak. Mas ngomong apa? Siapa yang bilang? Mas Kevin tersenyum getir, sebuah senyum yang lebih menyiratkan kepedihan daripada kemarahan. Gak usah ada yang bilang. Beberapa bulan ini uang bulanan selalu habis, uang les Raka nunggak, emas kawin di lemari hilang. Aku tanya, kamu bilang dikirim ke orang tuamu. Aku ini bodoh, tapi gak buta. Saya tertegun mendengarnya. Ternyata Mas Kevin bukannya tidak tahu. Ia sudah curiga sejak lama, hanya saja buktinya kurang, atau mungkin ia masih berharap istrinya belum bertindak sejauh itu. Wajah Hesti seketika pias. Kedok korban yang baru saja ia pakai luntur tak bersisa. Ia tergagap. Aku cuma main beberapa kali buat iseng. Terus malah kejebak, orang-orang itu maksa, aku takut Mas tahu makanya. Takut aku tahu? Jadi kamu seret ibu dan adik iparku buat bayar utangmu? Potong Mas Kevin dengan gigi terkatup. Saat itu, Bima membuka dokumen lain. Ia menunjukkan beberapa salinan rekening koran yang disita dari berkas para penagih utang. Di sana tercatat banyak transfer kecil namun rutin ke rekening-rekening mencurigakan. Ada yang keterangannya sangat kabur, ada pula yang tanggalnya persis dengan tenggat waktu yang diucapkan para penagih utang tadi. Bima menjelaskan dengan tenang, transfer-transfer ini indikasinya bayar bunga berantai. Utang awalnya mungkin tidak terlalu besar, tapi karena sistem gali lubang tutup lubang, bunganya membengkak sangat cepat. Mas Kevin mengambil lembaran rekening koran itu, tangannya gemetar. Ia menatap Hesti dan menanyakan sesuatu yang rasanya sulit sekali ia ucapkan tanpa meneteskan air mata. Sebenarnya, berapa total utangmu? Hesti menunduk dalam-dalam, tak berani menjawab. Tiba-tiba, pria bertato yang berdiri di dekat pagar menyela dengan santai. Sampai pagi ini, totalnya 300 juta, belum termasuk denda keterlambatan hari ini. Angka itu menggema, membuat ibu saya limbung sambil memegangi dadanya. Seorang tetangga bergegas menolongnya duduk kembali. Ibu menatap Hesti dengan bibir gemetar. Kamu bilangnya cuma 100 juta lebih. Hesti meledak dalam tangis. Namun kali ini, air matanya tak lagi mengundang iba. Aku takut ibu marah. Niatnya ambil tabungan tari buat bayar sebagian dulu, sisanya dicari nanti. Siapa sangka jadinya begini. Ibu memejamkan mata, air matanya berlinang. Saya menatap beliau dengan suara merendah, ibu lihat kan? Ibu salah kasih sayang sampai hampir menghancurkan keluarga kita. Ibu kira bantu Mbak Hesti itu menjaga keluarga, tapi ibu malah dorong Tari ke tempat paling berbahaya. Mas Kevin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri. Bunyinya sangat keras hingga membuat semua orang terkejut. Hesti pun terkesiap. Kakak saya tidak memukul istrinya, tidak memaki kasar, hanya berdiri di sana dengan mata merah menyala. Aku bodoh karena percaya sama kamu, tapi aku nggak serendah itu untuk jadiin adik iparku tumbal utang. Kalimat itu membuat saya tercekat. Di tengah segala kekacauan ini, kakak saya tetap mempertahankan martabatnya sebagai laki-laki yang tahu batasan. Ia sakit, ia merasa terhina, namun alih-alih melampiaskannya pada istrinya secara fisik, ia menyalahkan dirinya sendiri yang telah membiarkan ini semua terjadi. Hesti yang mendengar itu menjadi histeris, ia berdiri, menunjuk satu persatu orang di sana, suaranya melengking. Kalian semua hebat, sekarang semuanya musuhin aku. Kalau aku nggak ditolong, keluarga ini bakal malu. Ibu malu, Mas Kevin malu, Dimas juga nggak ada bagus-bagusnya. Kalau kakak iparmu ditangkap gara-gara utang, orang sekampung bakal ngetawain kalian. Saya menatap Hesti tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saya membalas dengan tegas, kehilangan muka masih bisa diperbaiki, tapi kehilangan hati nurani nggak akan bisa. Mbak boleh punya utang, boleh salah, tapi Mbak nggak berhak nyekap Tari. Mbak nggak berhak jadiin istriku tumbal atas kesalahan Mbak.
Petugas polisi yang mendengar itu segera meminta Hesti, komplotan penagih utang, dan pihak terkait untuk ikut ke polsek. Hesti panik dan kembali menarik lengan suaminya. "Mas, tolong belain aku, Mas. Aku ini istrimu." Mas Kevin menunduk melepaskan tangan Hesti, suaranya terdengar sangat lelah. "Karena kamu istriku, aku nggak akan nambah-nambahin tuduhan bohong buat kamu, tapi sebatas mana kamu salah, kamu harus ngomong jujur. Jangan tarik orang yang nggak bersalah jatuh bareng kamu." Mas Kevin lalu menandatangani berita acara sebagai saksi. Setelah itu, ia menoleh pada saya dengan mata sembab. "Dimas, biarkan aku bawa ibu ke dalam dulu untuk istirahat." Kondisi beliau nggak kuat. Saya menatap ibu, beliau masih duduk di kursi, wajahnya seputih kapas, memegangi dada dengan napas tersengal. Sedalam apapun amarah saya tetap tak tega melihat ibu saya rubuh di depan banyak orang. Saya mengangguk, "Bawa ibu masuk, Mas. Tapi ingat, kalau ditanya nanti, semua harus sesuai fakta. Jangan karena kasihan sama ibu, Tari yang dikorbanin lagi." Kakak saya mengangguk tanpa membantah. Sebelum digiring pergi, Hesti menoleh ke arah saya. Matanya tak lagi menyiratkan kemenangan atau rasa tertindas palsu, hanya ada kebencian dan ketakutan. Saat itu juga, layar ponsel saya menyala. Bima melakukan panggilan video dari rumah sakit untuk mengabarkan bahwa Tari sudah lebih sadar. Di layar, wajah Tari yang pucat muncul. Hesti sempat melihat wajah Tari di layar. Seketika matanya tertegun. Tari tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menatap kakak iparnya itu cukup lama. Tatapan yang tidak menghujat, tidak menangis, tapi cukup untuk membuat Hesti menundukkan wajah. Saya mendekatkan ponsel ke wajah dan berkata pada Tari, "Kamu tenang saja, semuanya sudah jelas sekarang." Tari mengangguk pelan. Sementara itu, Hesti dibawa masuk ke mobil patroli dengan langkah gontai. Di belakangnya, ibu saya yang dipapah masuk oleh Mas Kevin, warga sekitar yang menatap dengan penuh cibiran, dan halaman rumah tempat di mana drama kebohongannya tadi ia mainkan. Hanya dalam waktu setengah hari, topeng kakak ipar yang baik dan menantu teladan itu runtuh, memperlihatkan sosok asli yang rela melempar adik iparnya ke dalam kegelapan hanya demi menutupi utang-utangnya. Setelah Hesti dibawa ke kantor polisi, halaman rumah akhirnya mulai tenang. Warga bubar satu persatu, menyisakan beberapa pasang mata yang masih mengintip penasaran dari balik pagar. Mas Kevin memapah ibu ke dalam rumah, sementara saya berdiri sejenak di tengah halaman, menatap pintu gudang yang setengah terbuka. Bau apak dari dalam sana seakan masih menempel di tenggorokan saya. Saya tidak ingin berlama-lama di sini. Orang yang paling saya butuhkan saat ini bukanlah ibu, bukan Mas Kevin, apalagi penjelasan yang sudah terlambat. Orang yang paling saya butuhkan adalah Tari. Saya kembali ke rumah sakit saat hari sudah beranjak sore. Melalui kaca pintu, sinar matahari sore yang kekuningan memantul di lorong rumah sakit yang putih dan dingin. Tari terbaring di ranjang, wajahnya sudah sedikit membaik, tapi matanya masih menyiratkan kelelahan yang mendalam. Jarum infus masih menancap di tangannya. Begitu saya mendorong pintu, bunyi klik dari kenop pintu membuatnya tersentak hebat. Ia refleks berbalik, tangannya mencengkeram ujung selimut kuat-kuat, matanya membelalak panik seakan-akan yang ada di hadapannya bukan pintu kamar inap, melainkan pintu gudang gelap itu. Langkah saya terhenti, dada saya serasa diremas. Saya melangkah mendekat pelan-pelan, merendahkan suara, "Ini aku sayang, nggak apa-apa." Tari menatap saya beberapa detik sebelum perlahan mengendurkan cengkeramannya. Reaksi kecil itu menyadarkan saya bahwa lukanya bukan cuma memar di pergelangan tangan atau lecet di telapak, tapi ketakutan yang menancap di kepalanya pada suara kunci, pada setiap denting logam yang beradu. Saya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya yang terasa lebih dingin dan kurus hanya dalam beberapa hari ini. Saya menunduk cukup lama sebelum bisa berucap, "Maafkan aku terlalu abai. Aku pikir ibu cuma keras, Mbak Hesti cuma egois, tapi aku nggak pernah nyangka mereka bisa sejahat itu. Aku ninggalin kamu di antara orang-orang yang nggak sayang sama kamu, dan bodohnya aku mikir cukup dengan pesan lewat telepon semuanya bakal aman." Tari menatap saya, matanya memerah tapi tidak menyorotkan amarah. Ia hanya berbisik lirih, "Aku paling takut bukan waktu di dalam gudang. Aku paling takut waktu aku nelpon kamu dan nomor kamu nggak aktif. Waktu itu aku mikir, kalau kamu nggak bisa dihubungi, jangan-jangan aku harus tanda tangan, jangan-jangan aku nggak bisa keluar lagi." Ucapan itu membungkam saya. Tak peduli seberapa sibuk urusan pekerjaan, saat seorang suami mendengar istrinya berkata demikian, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang tak berujung. Saya mengeratkan genggaman tangan saya. "Mulai hari ini, kamu nggak perlu lagi berjuang sendirian di rumahku. Aku janji." Tari tidak membalas, hanya mengangguk pelan. Namun saya tahu, janji saja tidak cukup. Tari butuh rasa aman yang nyata, butuh dihormati.
Dan hal pertama yang harus saya lakukan adalah membangun batasan yang seharusnya sudah saya tegakkan sejak lama. 1 jam kemudian, Mas Kevin menelepon saya. Suaranya terdengar lelah. "Dimas, ibu mau ke rumah sakit jenguk Tari." Aku tahu ini waktunya nggak pas, tapi ibu nangis terus, tensinya juga naik. "Aku nggak minta kamu maafin, cuma minta izin ibu ngucapin maaf langsung ke kalian berdua." Saya diam dan melirik Tari. Ia pasti mendengar samar-samar, karena matanya langsung menunduk. Saya bertanya pelan, "Kamu mau ketemu ibu? Kalau nggak, aku tolak sekarang juga." Tari terdiam lama, lalu menjawab, "Suruh ibu masuk, Mas. Tapi kamu harus ada di sampingku." Saya mengangguk, "Aku bakal di sini, Mas Kevin juga. Ibu nggak akan ngobrol berdua aja sama kamu." Saya tidak mau lagi membiarkan Tari dalam posisi harus mengalah sendirian berhadapan dengan ibu. Ketika Ibu Ratna masuk, saya hampir tak mengenali ibu saya sendiri. Ia tak lagi terlihat tangguh, tak ada lagi tatapan tajam dan menghakimi. Langkahnya tertatih, berpegangan pada Mas Kevin. Wajahnya kusut seakan menua 10 tahun hanya dalam setengah hari. Begitu melihat Tari terbaring di ranjang, bibirnya bergetar. Ia berhenti beberapa langkah dari ranjang, tak berani langsung mendekat. "Ibu salah, Tari." Suaranya parau. Hanya satu kalimat itu, namun bagi orang berwatak keras seperti ibu saya, mungkin kalimat itu lebih berat dari apapun. Tari menatap ibu tanpa bersuara cukup lama. Suasana kamar hening, hanya terdengar tetesan cairan infus. Akhirnya Tari berkata, suaranya lemah tapi tegas. "Tari nggak minta ibu sayang, Tari kayak anak kandung, Tari juga nggak butuh ibu selalu belain Tari di depan orang lain. Tari cuma minta ibu ingat kalau Tari juga manusia. Tari bisa ngerasa sakit, takut, dan sedih. Tari bukan barang yang bisa ibu kunci lalu ibu sebut sebagai didikan." Ibu Ratna pecah dalam tangis. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menggenggam tangan Tari, namun Tari dengan halus menarik tangannya menjauh. Bukan dengan kasar atau penuh kebencian, sekadar penolakan yang sangat jelas. Ibu tertegun, tangannya menggantung di udara sebelum akhirnya turun perlahan. Saya menyaksikan adegan itu dengan hati yang perih namun sadar, ada uluran tangan yang bila datang terlambat, kepercayaan untuk menyambutnya sudah lenyap. Saya berdiri dan berbicara pada ibu, "Aku tetap anak ibu, itu nggak akan berubah. Tapi mulai hari ini, statusku sebagai suami Tari harus diutamakan. Aku nggak bisa biarin istriku terus tinggal di tempat di mana dia pernah teriak minta tolong tapi nggak ada yang bukain pintu." Ibu menunduk, air matanya jatuh dalam diam. Ia tak lagi membantah, tak mencari alasan usia tua, apalagi mengungkit soal bakti anak seperti dulu. Saya melanjutkan, pelan namun final. "Aku dan Tari bakal pindah rumah setelah dia keluar dari rumah sakit. Ibu harus nulis kesaksian di polisi sesuai fakta. Jangan salahin Tari, jangan bilang dia ngunci dirinya sendiri, jangan bilang dia ngarang cerita. Kalau ibu kooperatif, aku bakal sampaikan iktikat baik ibu ke polisi supaya ada keringanan sesuai hukum. Tapi aku nggak akan nutup-nutupi kesalahan ibu." Mas Kevin di sebelahnya ikut menimpali, "Bu, aku bakal bawa ibu ke kampung halaman sementara waktu. Ibu butuh menjauh dari masalah ini, butuh introspeksi. Aku yang bakal ngurus ibu, tapi ibu harus ngomong jujur." Ibu Ratna mengusap air matanya dan mengangguk pelan. Anggukan itu tak serta-merta menghapus dosa, namun setidaknya menjadi tanda awal ia berhenti membela diri. Tari menatap ibu dari ranjang lalu berkata, "Tari nggak mau ibu dihukum berat kalau ibu memang benar-benar sadar salah. Tapi buat Mbak Hesti, Tari akan tetap lanjutkan proses hukumnya. Karena dia bukan cuma sekali nyakitin Tari, dia udah merencanakannya matang-matang." Saya menatap istri saya, rasa sayang yang luar biasa membuncah di dada. Perempuan ini baru saja lepas dari mimpi buruk, tapi masih bisa berpikir jernih membedakan mana orang yang kalut karena dihasut, dan mana orang yang dari awal memang berniat jahat. Saat ibu keluar dari kamar, ia menoleh sekali lagi menatap Tari. Mulutnya bergerak tapi tak ada suara. Mungkin ia akhirnya paham. Kata maaf di titik ini tak lagi memiliki hak untuk langsung menuntut pengampunan. Pintu tertutup dengan pelan. Tari sedikit tersentak, namun kali ini ia tak lagi seganas sebelumnya. Saya menggenggam tangannya, dan ia membalasnya dengan erat. Di saat itulah saya sadar, Tari sama sekali tidak lemah. Ia dulu memilih diam demi menjaga kedamaian keluarga saya. Dan sekarang, ia memilih bersikap baik namun tanpa membuang harga dirinya. Dan saya, setelah semua yang terjadi, akhirnya belajar bahwa melindungi orang yang kita cintai, bukanlah sekadar melontarkan pembelaan di meja makan, melainkan berani membuat batas tegas di saat yang tepat, meskipun batas itu harus ditarik antara saya dan ibu kandung saya sendiri. Sore harinya saat saya masih di rumah sakit menemani Tari, Bima menelepon mengabarkan bahwa penyidik Polsek butuh keterangan tambahan dari Hesti dan komplotan rentenir itu. Suaranya singkat, "Ada bukti baru masuk. Hesti kali ini nggak akan bisa ngelak."
Saya menatap Tari. Ia sedang bersandar pada bantal. Wajahnya masih pucat namun matanya sudah lebih jernih. Saya tak ingin membebaninya dengan cerita berat lagi, namun Tari seperti membaca pikiran saya. Ia berbisik, "Mas pergi aja, di sini ada perawat. Tapi ingat, jangan gampang kepancing emosi." Pesan itu menahan langkah saya. Dialah yang disekap 3 hari, dialah yang terluka, tapi dia masih memikirkan agar saya tidak gegabah dan merusak semuanya karena amarah. Saya mengangguk, membenarkan selimutnya dan membalas, "Aku nggak bakal emosi, aku cuma mau mastiin ini semua usut tuntas." Saat saya melangkah keluar, sayup-sayup terdengar suara Tari dari belakang, "Aku nggak butuh balas dendam, Mas. Aku cuma mau nggak ada lagi yang berani lakuin itu ke aku." Kalimat itu terngiang di kepala saya sepanjang perjalanan menuju Polsek. Setibanya di sana, Hesti sedang duduk di ruang pemeriksaan, wajahnya berantakan namun ia masih bersikeras dengan narasi korbannya. Ia mengulang-ulang bahwa ia hanya ingin menakuti adik iparnya, ia tidak menyangka Tari selemah itu, dan bahwa masalah ini hanyalah urusan internal keluarga yang saya besar-besarkan. Saya mendengarnya dari luar pintu dengan hati yang membeku. Sampai detik ini pun, tak ada penyesalan darinya karena telah menyakiti orang lain, ia hanya menyesal karena tertangkap basah. Seorang penyidik meletakkan ponsel yang disita dari rentenir di atas meja. Di dalamnya terdapat banyak percakapan WhatsApp antara Hesti dan pria bertato tadi. Awalnya Hesti mengelak dan menyebut chat itu editan. Namun ketika penyidik membacakan pesannya keras-keras, nyalinya menciut. Ada pesan Hesti yang berbunyi, "Tabungannya masih ada 150 juta lebih, asal dia tanda tangan, aku bisa bayar cicilan." Di chat lain ia menulis, "Suaminya lagi dinas luar kota, urusan rumah aku yang kendaliin." Dan tibalah pada pesan yang membuat seluruh ruangan hening. Kalau dia nggak mau tanda tangan, kurung aja terus. Suaminya nggak akan pulang dalam waktu dekat. Mendengar kalimat itu dibacakan, kedua tangan saya mengepal kuat hingga kebas. Ini bukan sekadar dugaan atau cerita sepihak dari Tari. Hesti sendiri yang menuliskan rencananya dengan jelas, dingin, dan kejam. Ia memanfaatkan kepergian saya, kepatuhan ibu saya, dan kelembutan Tari untuk merancang jebakan ini. Saya menatap Hesti dari balik kaca. Perempuan yang di halaman rumah tadi menangis meraung-raung seolah dizalimi, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan bahu bergetar. Entah karena takut, atau karena malu. Polisi juga menemukan foto sertifikat rumah saya di ponsel Hesti. Fotonya cukup jelas dikirim ke rentenir dengan caption, "Rumah ini punya adik ipar saya, urusan keluarga gampang lah, bisa dipinjam." Saat ditanya siapa yang memberi izin untuk memotret dan menjadikan itu agunan, Hesti tergagap lama sebelum menjawab, "Saya. Saya cuma foto buat pegangan, saya pikir kalau bisa bayar nanti nggak bakal ada masalah." Bima yang duduk di samping saya langsung menimpali, justru pikiran nggak apa-apa itulah yang menyeret orang lain masuk ke jurang bahaya. Merasa tak bisa lagi berkelit soal dokumen, Hesti mulai menyeret ibu saya lagi. Ia bersaksi bahwa Ibu Ratna tahu soal penguncian dan pemaksaan tanda tangan, namun tidak tahu perihal penggunaan sertifikat rumah untuk pinjaman. Kesaksian ini selain memberatkan Hesti, juga memastikan ibu saya tidak akan lepas dari hukum. Ibu ditetapkan turut campur dalam kasus penyekapan dan pemaksaan, sementara Hesti menjadi dalang utama yang mengurus pinjaman, memalsukan persetujuan agunan, dan mendorong penyekapan Tari hingga akhir. Mas Kevin juga ada di Polsek. Ia duduk di pojok ruangan, wajahnya cekung seakan menua beberapa tahun dalam sekejap. Saat mendengar kesaksian berbelit Hesti, ia tak melontarkan pembelaan sepatah kata pun. Ia hanya menyerahkan draft gugatan cerai pisah ranjang, yang buru-buru ia tulis sore itu, disertai surat pernyataan bahwa ia akan menyelesaikan kewajiban utang pokok yang sah semampunya, namun menolak bertanggung jawab atas bunga ilegal apalagi pinjaman fiktif yang direkayasa Hesti. Dengan suara parau ia berkata pada penyidik, "Saya salah membiarkan istri saya berbohong sekian lama, tapi saya tidak sudi adik ipar saya ikut terseret menanggung dosanya." Mendengar hal itu, Hesti tiba-tiba berbalik memaki para rentenir seperti orang kesetanan. "Kalian janji nggak bakal buka mulut," katanya, "asal aku bayar, semua beres." Pria bertato yang duduk di depannya tertawa sinis, menghilangkan kesan seramnya di halaman tadi, menyisakan watak preman yang egois mencari selamat sendiri. "Mbak aja tega jual adik ipar Mbak, masa kami nggak tega jual Mbak?" Jawaban itu membungkam Hesti seketika, sangat menyakitkan, tapi begitulah hukum karma bekerja. Orang yang tega menjadikan orang lain sebagai tumbal, pada akhirnya akan ditikam oleh orang-orang yang senasib dan setujuan dengannya. Ibu saya dibawa menyusul oleh Mas Kevin untuk memberikan keterangan tambahan. Saat mendengar polisi membacakan chat Hesti ke para rentenir, beliau jatuh terduduk. Beliau tak lagi menangis histeris, hanya merakau pada dirinya sendiri, "Saya bodoh, saya hancurin menantu saya sendiri. Saya menatap ibu, dada saya sesak, saya tidak merasa senang melihatnya hancur."
Bagaimanapun dia adalah ibu saya, namun rasa sayang tak memberi saya hak untuk mengabaikan luka Tari. Saya menoleh pada Mas Kevin dan berbisik, "Mas, bawa ibu ke klinik dulu." Wajahnya pucat banget. Mas Kevin mengangguk, matanya merah. Ia membantu ibu berdiri. Sebelum beranjak, ibu menatap saya seakan ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya hanya menunduk. Mungkin beliau baru menyadari bahwa permohonan maaf saat ini terlalu kerdil dibandingkan kesalahan yang telah ia perbuat. Bagi Hesti, saya tak ada lagi ruang untuk negosiasi. Perempuan itu hanya takut dihukum, takut malu, dan takut kehilangan keluarga, tapi tak sekalipun ia benar-benar bertanya apakah Tari kesakitan atau ketakutan. Bima menyelesaikan berkas laporan perlindungan hukum untuk Tari, serta menuntut pembatalan segala bentuk dokumen utang yang menggunakan foto sertifikat rumah kami secara ilegal. Bima juga mengingatkan saya untuk membawa Tari ke psikolog, sebab trauma dikurung di tempat sempit berhari-hari bisa berdampak panjang. Mendengarnya, hati saya kembali tersayat. Memar-memar di kulit itu perlahan akan memudar, namun ketakutan pada suara gembok mungkin akan menghantuinya untuk waktu yang sangat lama. Malam itu, saya menelepon kantor untuk mengajukan cuti panjang. Saya katakan ada urusan keluarga yang sangat mendesak dan saya harus mendampingi istri saya. Manajer saya diam sejenak lalu berkata, "Urusan kerjaan biar anak-anak yang tangani. Kamu urus istrimu dulu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya bisa menghembuskan napas lega. Bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena saya tahu mulai saat ini Tari tak akan pernah sendirian lagi. Menjelang tengah malam, Hesti resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Berita itu tidak membuat saya bahagia, hanya membuat saya semakin mengerti arti pepatah, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Adapun ibu saya, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini, beliau menelepon saya. Suaranya serak dan lemah. "Ibu nggak minta kamu nyelamatin ibu. Ibu cuma minta kamu jaga Tari baik-baik." Saya diam cukup lama sebelum menjawab, "Aku pasti jaga dia, Bu. Seharusnya itu sudah aku lakukan dengan lebih baik dari dulu." Beberapa minggu kemudian, kondisi Tari mulai membaik. Memar di pergelangan tangannya memudar, bibirnya tak lagi kering, dan langkahnya kembali tegap. Namun beberapa luka tak kasat mata masih tertinggal. Tari belum bisa menginjakkan kaki di rumah lama kami. Mendengar orang mengunci pintu agak keras saja, tubuhnya bisa menegang sesaat dan ada sorot ketakutan di matanya yang selalu membuat hati saya perih. Kami menyewa sebuah apartemen kecil yang dekat dengan tempat kerja kami berdua. Tidak besar, hanya ada satu kamar tidur, dapur kecil, dan balkon yang menghadap jalan raya yang tenang. Namun bagi saya, inilah rumah yang sesungguhnya. Tak ada bentakan, tak ada tatapan menghakimi, dan tak ada gudang gelap di halaman belakang. Saat mengepak barang-barang, saya kembali ke rumah lama sendirian. Tari tidak ikut. Saya tak ingin ia melihat tempat di mana teriakannya pernah tak dihiraukan siapapun. Saat merapikan laci Tari, saya menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul biru yang sudah kusam. Saat membukanya, saya melihat daftar panjang pengeluaran yang ia catat selama bertahun-tahun. Obat asam urat untuk ibu, selendang rajut kesukaan ibu, susu rendah gula, angpao lebaran, biaya dokter klinik. Tiap baris ditulis dengan rapi, bukan untuk pamrih, melainkan kebiasaan teliti dari seorang wanita yang selalu ingin memastikan keluarganya terpenuhi dengan baik. Saya duduk terdiam lama menatap buku itu. Ternyata, selama ibu saya menganggap Tari pelit dan perhitungan, Tari diam-diam mengurus beliau jauh lebih banyak dari yang saya ketahui. Saya membawa buku itu dan menunjukkannya pada ibu, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menambah luka, namun agar beliau tahu bahwa perempuan yang pernah ia kurung di gudang itu telah memperlakukannya dengan begitu tulus. Ibu saya memegang buku itu dan membaca setiap barisnya. Tangannya gemetar saat sampai di halaman catatan pembelian obat lutut dulu, air matanya menetes merusak tinta tulisan. Ia memeluk buku itu ke dadanya dan menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil. "Ibu telat sadarnya, Dimas." Saya duduk di sebelah ibu, dada saya terasa sangat berat. Saya berbisik, "Lebih baik terlambat daripada nggak sadar sama sekali, Bu. Tapi ada luka yang tidak bisa dipaksa sembuh sesuai kemauan kita." Ibu saya mengangguk tanpa membantah. Sejak hari itu, beliau tidak pernah lagi menelepon menyuruh saya membawa Tari pulang untuk sungkem minta maaf ke keluarga besar, tak juga mengungkit pepatah diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Beliau sesekali hanya menanyakan apakah Tari sudah makan atau tidurnya nyenyak. Saya selalu menjawab secukupnya, cukup untuk membuat beliau tahu kondisinya, tapi juga cukup untuk menjaga jarak aman bagi istri saya. Hesti akhirnya diproses hukum atas tindakan penyekapan, pemaksaan tanda tangan, serta penyalahgunaan dokumen. Utang rentenirnya dipisahkan dari aset kami setelah Bima berhasil membuktikan sertifikat rumah difoto tanpa izin. Mas Kevin dalam proses cerai,
membawa Raka pulang sementara ke rumah mertuanya, orang tua Hesti, untuk menjauhkan anak itu dari kekacauan. Siang malam Mas Kevin bekerja untuk melunasi bagian utang yang memang wajib ia lunasi secara hukum, namun ia tak lagi sudi membiarkan Hesti menyeret sisa keluarganya ke lumpur hidup. Hesti kehilangan keluarganya, kebanggaannya, dan topeng kakak ipar penguasa yang dulu sering ia pakai untuk menindas Tari. Ada yang bilang ia kena batunya, ada yang bilang wanita yang terdesak memang nekat. Saya tidak mau berkomentar. Saya hanya tahu satu hal, kesusahan hidup tidak pernah memberi hak bagi siapapun untuk menyakiti orang lain. Utang uang mungkin bisa dicari gantinya, tapi berutang 3 hari dalam kegelapan pada seseorang, seumur hidup belum tentu terbayar lunas. Untuk ibu saya tidak membuangnya. Saya tetap mengirimkan obat, menelepon menanyakan kabar, dan meminta Mas Kevin mengantarnya ke dokter kalau beliau sakit. Namun saya tidak akan pernah membawa beliau tinggal satu atap dengan kami lagi. Tari sendirilah yang suatu kali berkata pada saya, "Mas, tunaikan saja baktimu sebagai anak, aku nggak ngelarang. Tapi jangan pernah suruh aku kembali ke tempat di mana aku minta tolong tapi tak ada pintu yang terbuka." Mendengarnya, saya menggenggam erat tangannya. Saya sangat memahami dan menghormati keputusan itu. Suatu sore di akhir pekan, ibu saya datang berkunjung ke apartemen kami. Beliau tidak langsung memencet bel, hanya berdiri cukup lama di depan pintu. Lewat lubang intip, saya melihat ia membawa parsel buah dan sepucuk amplop surat. Saya membuka pintu, namun beliau tak melangkah masuk. Ia hanya menyodorkan parsel itu seraya berucap, "Titip buat Tari ya Dimas. Kalau dia belum mau ketemu ibu ngerti." Di dalam amplop itu ada surat permohonan maaf tulisan tangan. Tulisan ibu gemetar, beberapa bagian tintanya luntur terkena air mata. Tari membaca surat itu lama sekali. Ia tidak menangis, tidak pula mengucapkan kata maaf. Ia hanya mengirimkan satu pesan WhatsApp untuk ibu saya, "Tari doakan semoga ibu selalu sehat." Kalau soal masa lalu, Tari masih butuh waktu. Membaca pesan balasan itu, hati saya merasa tenteram. Ini mungkin cara penyelesaian yang paling manusiawi. Tak ada dendam yang membara, tak ada maaf-maafan palsu, tak ada juga kebaikan buta yang menghapus dosa masa lalu, hanya masing-masing pihak yang kini sadar di mana batasannya berada. Malam harinya, Tari tidur lelap di kamar apartemen kami yang kecil. Cahaya lampu tidur memancarkan warna hangat yang menenangkan di wajahnya. Saya duduk di sisinya, mendengar embusan napas istri saya yang teratur, dan hati saya terasa jauh lebih ringan. Saya tidak merasa saya memenangkan pertarungan melawan siapapun, apalagi bersorak gembira. Kami hanya berhasil merebut kembali hak untuk hidup tenang, hak untuk dihormati, dan hak untuk melangkah pergi dari rumah yang pernah menorehkan trauma. Setelah badai ini berlalu, saya akhirnya mengerti bahwa berbakti kepada orang tua bukanlah berarti diam saja saat ibu kita berbuat keliru. Cinta sejati juga bukan berarti memaksa istri menelan kepahitan hanya demi menjaga nama baik keluarga. Mereka yang menanam kejahatan, seperti Hesti, pada akhirnya berhadapan dengan hukum. Mereka yang ceroboh dan angkuh, seperti ibu saya, harus menghabiskan masa tua dalam penyesalan. Sedangkan saya dan Tari, kami memulai lembaran baru di rumah yang kecil, di mana tak ada lagi orang yang takut pada suara gembok pintu, dan di mana kata keluarga tidak akan pernah lagi dipakai sebagai tameng untuk saling melukai.